Raungan mesin sepeda motor membelah udara sore yang tenang bagaikan guntur. Tyler Johnson yang berusia 8 tahun membeku di tengah jalan, tangan kecilnya menggenggam tali anjing German Shepherd miliknya. Sekelompok pengendara motor berpakaian kulit mengelilinginya di trotoar yang terpanggang matahari. Bayangan mereka terbentang panjang dan mengancam di atas beton. Pemimpinnya, seorang pria besar dengan janggut beruban dan lengan yang dipenuhi tato pudar, turun dari motor, menjulang di atas anak itu. "Itu anjingmu, nak?" gerutunya, matanya menyipit di bawah bandana. Sebelum Tyler sempat menjawab, awan semprotan merica menyembur dari tangan pengendara motor lain, menutupi wajah anak itu. Saat Tyler tersungkur berlutut, menjerit kesakitan, sesuatu yang tak terduga terjadi. Postur German Shepherd itu berubah, bulu kuduknya berdiri, gigi menyeringai, bukan reaksi hewan peliharaan, tetapi respons terukur dari K9 polisi terlatih. Para pengendara motor itu baru saja membuat kesalahan terburuk dalam hidup mereka dan mereka tidak tahu siapa yang mengawasi dari seberang jalan. Riverdale, Ohio, tidak ada di peta wisata manapun. Sebuah kota kelas pekerja di mana penutupan pabrik baja 20 tahun lalu meninggalkan bekas luka ekonomi yang tidak pernah sepenuhnya sembuh. Jalan utama adalah gabungan dari toko-toko milik keluarga, jendela yang ditutup papan, dan beberapa toko rantai yang selamat dari resesi. Kantor polisi, sebuah bangunan bata pendek dari tahun 50-an, berdiri di pusat kota seperti penjaga yang lapuk. Kepala polisi Robert Johnson tumbuh besar di jalan-jalan ini, pergi untuk bergabung dengan tentara, lalu kembali untuk melayani komunitas yang membesarkannya. Di usia 45 tahun, garis-garis di wajahnya semakin dalam dalam setahun terakhir sejak kehilangan istrinya, Maria, karena kanker payudara. Dia adalah pria tinggi dan kekar dengan mata ramah yang bisa berubah menjadi baja ketika tugas memanggil. Sebagai kepala polisi kulit hitam pertama Riverdale, dia bekerja tanpa lelah untuk membangun kepercayaan antara departemen dan masyarakat, terutama di lingkungan yang secara historis waspada terhadap penegakan hukum. Putranya, Tyler, adalah versi miniatur dari Robert, mata coklat yang sama penuh perhatian, senyum lesung pipit yang sama ketika dia tertawa, yang jarang terjadi sejak kehilangan ibunya. Di usia 8 tahun, Tyler membawa kepolosan masa kanak-kanak dan kesedihan yang terlalu berat untuk pundaknya yang kecil. Ranselnya selalu berisi foto keluarga yang diambil pada ulang tahun terakhirnya bersama ibunya. Tubuhnya yang kurus dibalut syal berwarna-warni untuk menyembunyikan efek kemoterapi. Senyumnya berseri-seri meskipun kesakitan. Max, anjing German Shepherd K9, hadir dalam hidup mereka sebagai bagian dari strategi penyembuhan Robert untuk mereka berdua. Hewan cerdas itu berada di tahap akhir pelatihan polisi tetapi menghabiskan malam dan akhir pekan bersama keluarga Johnson, membentuk ikatan yang sangat kuat dengan Tyler. Program pelatihan K9 Departemen mengizinkan keluarga petugas untuk membantu mensosialisasikan anjing-anjing, ide Robert yang terbukti terapeutik bagi putranya. Di sisi lain kota, tinggal Mike Thompson, pemimpin klub motor Steel Angels. Di usia 53 tahun, wajahnya yang lapuk menceritakan kisah jalanan yang keras dan pilihan yang lebih sulit. Tato yang menutupi lengannya bukan sekadar hiasan. Masing-masing menandai bab dalam kehidupan yang rumit. Tanpa sepengetahuan sebagian besar penduduk Riverdale, Mike pernah mengenakan lencana bersama Robert sebelum kekecewaan membawanya untuk menyerahkan senjatanya dan menemukan persaudaraan di jalan terbuka sebagai gantinya. Petugas James Wilson adalah tambahan terbaru untuk pasukan itu. Di usia 26 tahun, seragamnya yang disetrika dan posturnya yang kaku tidak bisa menyembunyikan dendamnya. Di belakang punggungnya, sesama petugas berbisik tentang ayahnya, mantan kepala yang skandal korupsinya membuka pintu bagi promosi Robert. Mata dingin Wilson mengikuti kepala Johnson kemana-mana, menyimpan rahasia dan kebencian yang membara di bawah lencananya yang dipoles. Pagi hari tanggal 12 Mei diawali dengan sinar matahari musim semi yang sempurna, yang tampaknya hampir kejam bagi Tyler Johnson. Setahun yang lalu, dia memegang tangan ibunya untuk terakhir kalinya, saat kanker merenggutnya. Kalender di lemari es telah ditandai dengan hati kecil, pengingat kepala Johnson tentang kunjungan malam yang direncanakan ke tempat favorit Maria di Taman Riverdale di mana mereka akan melepaskan lampion kertas untuk mengenangnya. "Kamu yakin tidak apa-apa pergi ke sekolah hari ini, nak?" tanya kepala Johnson, meletakkan semangkuk sereal di depan putranya. Dinding dapur, yang masih dihiasi dengan bunga matahari lukisan tangan Maria, tampak mengawasi mereka berdua. Tyler mengangguk diam-diam, menyendok sereal tanpa semangat. "Aku berjanji pada ibu aku akan berani," bisiknya akhirnya. Radio kepala berderak dengan panggilan pertama pagi itu. Dia menyesuaikan seragamnya, berat lencananya terasa sangat berat hari ini. "Begini, ajak Max jalan-jalan setelah sekolah. Kalian berdua pergi ke taman dan aku akan menemuimu di sana pukul 5.
Kita akan makan malam istimewa kita, seperti yang kita rencanakan. Mata Tyler sedikit berbinar. Mengajak Max keluar adalah tanggung jawab favoritnya. German Shepherd itu, mendengar namanya, masuk ke dapur dan menyentuh tangan anak itu. Dia ada pelatihan hari ini, tetapi mereka selesai pukul 3, jelas kepala, mengacak-acak rambut putranya. Petugas Sarah akan mengantarnya ke rumah Nyonya Peterson dan kamu bisa menjemputnya setelah sekolah. Di seberang kota, rutinitas pagi toko serba ada terganggu oleh keributan. 3 pria muda dengan sepeda motor memasuki toko, jaket kulit mereka dihiasi dengan logo Reaper. Saat kasir terganggu oleh 2 dari mereka yang berdebat dengan keras tentang harga rokok, yang ketiga menyelipkan beberapa botol minuman keras ke dalam jaketnya. "Hei, berhenti di situ," teriak pemiliknya saat mereka bergegas keluar, mesin meraung hidup. Petugas yang merespons adalah James Wilson, yang tiba beberapa menit kemudian dengan buku catatan di tangan dan ambisi di matanya. Ini adalah kesempatannya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri, menangkap pelaku yang lolos karena pendekatan berorientasi masyarakat kepala Johnson. Mereka berkulit hitam, semuanya, kata pemilik toko, seorang pria kulit putih yang lebih tua yang telah menjalankan tempat itu selama 30 tahun. Jaket kulit, sepeda motor, hewan, semuanya. Wilson mengangguk, menulis dengan cepat. Fitur yang membedakan, tato, bekas luka. Pemiliknya mengangkat bahu. Salah satunya membawa anjing bersamanya, yang besar, German Shepherd, kurasa. Deskripsi yang samar itu sudah cukup bagi Wilson, yang telah mencari alasan apapun untuk membuktikan bahwa kebijakan kepala itu gagal. Dia mengeluarkan peringatan umum, berhati-hatilah terhadap tersangka pemerasan dengan sepeda motor, mungkin ditemani anjing German Shepherd, dekati dengan hati-hati. Sementara itu, hari sekolah Tyler berlalu dalam kabut ingatan. Ketika bel terakhir berdering, dia berjalan 3 blok ke rumah Nyonya Peterson, seorang tetangga lanjut usia yang sudah seperti nenek baginya bahkan sebelum ibunya meninggal. Max sedang menunggu, ekornya bergoyang dengan ganas, rompi pelatihan K9 dilepas untuk waktu istirahatnya bersama Tyler. Dia melakukan pekerjaannya dengan luar biasa dalam pelatihan hari ini, kata Nyonya Peterson, menyerahkan tali kepada Tyler. Petugas Sarah mengatakan dia hampir siap untuk sertifikasi. Tyler berhasil memberikan senyum pertamanya hari itu, mengaitkan tali ke kerah biasa Max. "Kita akan pergi ke taman, Max. Ayah akan menemui kita di sana." Perjalanan ke Taman Riverdale membawa mereka menyusuri jalan utama melewati deretan bisnis kecil. Tyler tidak memperhatikan pandangan curiga dari petugas Wilson yang sedang duduk di mobil patrolinya di persimpangan, meninjau laporan pencurian. Apa yang dilihat Wilson sangat cocok dengan narasinya yang telah terbentuk sebelumnya. Seorang pria kulit hitam dengan anjing German Shepherd berjalan hanya 3 blok dari tempat kejadian perkara. Pada saat yang sama, Mike Thompson dan 4 anggota Steel Angels kembali dari perjalanan amal untuk rumah sakit anak, 2 wilayah. Raungan sepeda motor mereka menarik perhatian seperti biasa saat mereka masuk ke tempat parkir EDS Diner, tepat di seberang tempat Tyler berjalan dengan Max. Mike memperhatikan mobil polisi itu terlebih dahulu. Naluri lamanya tidak pernah sepenuhnya memudar, lalu melihat tatapan Wilson terpaku pada anak itu. Sesuatu dalam postur petugas itu membunyikan alarm di benak Mike. "Tunggu sebentar, teman-teman," katanya kepada krunya saat turun. Sesuatu terasa tidak beres. Wilson keluar dari mobil patrolinya dengan tangan sudah memegang semprotan merica, bukan senjatanya, seperti yang kemudian dia jelaskan, karena dia tidak ingin meningkatkannya secara tidak perlu. Dia mendekati Tyler dari belakang. "Hei, kamu, berhenti di situ," teriak Wilson. Tyler berbalik, bingung. Telinga Max terangkat, posturnya sedikit berubah. "Petugas, apakah aku melakukan sesuatu yang salah?" tanya Tyler, suaranya kecil dan ketakutan. "Di mana kamu sekitar 1 jam yang lalu?" "Di Quick Stop?" Wilson menuntut, bergerak mendekat. "Aku di sekolah," jawab Tyler, bibir bawahnya mulai bergetar. "Aku hanya mengajak Max ke taman untuk menemui ayahku." "Ayahmu, ya? Dan siapa dia?" Nada bicara Wilson mengejek, tidak percaya. "Kepala Johnson, dia ayahku," kata Tyler, berdiri lebih tegak. Sesuatu melintas di wajah Wilson, ketidakpercayaan, lalu kepuasan gelap. "Benarkah? Dan aku wali kota." Dia meraih ransel Tyler. "Mari kita lihat apa yang kamu punya di sana." Max menggeram, suara peringatan rendah. Wilson segera membuka semprotan mericanya. "Kendalikan anjingmu,
"Nak," atau keadaan akan menjadi buruk. Di seberang jalan, Mike Thompson memberi isyarat kepada salah satu penunggangnya yang mulai merekam di teleponnya. Pengendara motor lainnya menyebar, bergerak mendekat ke konfrontasi. "Dia hanya seorang anak, demi Tuhan," gumam Mike, melihat sikap agresif petugas itu. Apa yang terjadi selanjutnya terjadi dalam gerakan kabur. Tyler mencoba menenangkan Max, menggerakkan tangannya ke arah anjing itu. Wilson menafsirkan ini sebagai ancaman, melepaskan aliran semprotan merica yang mengenai wajah Tyler dan Max. Jeritan kesakitan anak itu membelah kebisingan jalanan bagaikan pisau. Max, meskipun matanya terasa terbakar, tidak melarikan diri atau menyerang. Sebaliknya, pelatihannya diaktifkan saat dia memposisikan dirinya di antara Tyler dan ancaman yang dirasakan, mengulangi pola peringatan khusus yang telah diajarkan untuk digunakan saat melindungi seorang perwira yang jatuh. Mike Thompson dan pengendara motornya bergegas maju tepat saat Tyler jatuh berlutut. Terengah-engah, wajahnya berubah menjadi merah padam yang mengkhawatirkan, reaksi yang jauh lebih parah daripada paparan semprotan merica biasanya. "Dia tidak bisa bernapas," teriak Mike, mencapai anak itu terlebih dahulu. Dia mengalami reaksi alergi. Tangan petugas Wilson membeku di radionya saat dia melihat anak itu menggeliat di trotoar. Ini seharusnya tidak terjadi. Pertanyaan sederhana telah lepas kendali dalam hitungan detik dan sekarang German Shepherd berdiri di atas anak itu. Pelatihannya terbukti di setiap garis tubuhnya yang kaku. Anjing itu tidak menyerang, melainkan melindungi. "Mundur!" Wilson berteriak kepada Mike Thompson yang sudah berlutut di samping Tyler. "Itu urusan polisi." Wajah Mike yang lapuk mengeras saat dia mengabaikan perintah itu, dengan lembut membalikan Tyler ke samping saat napas anak itu semakin berat. Ruam merah yang marah yang menyebar di wajah Tyler menceritakan kisah yang jauh melampaui reaksi semprotan merica normal. "Anak ini mengalami anafilaksis," kata Mike dengan kepastian seseorang yang pernah melihatnya sebelumnya. "Dia membutuhkan epinefrin sekarang." Jari-jarinya bergerak ke leher Tyler, memeriksa denyut nadinya. Sial, denyutnya sangat cepat. Seseorang panggil ambulans. Salah satu pengendara motor, seorang wanita dengan rambut beruban dan tambalan paramedis di rompi kulitnya, mendorong maju melewati kerumunan penonton yang semakin banyak. "Aku bersertifikat, biarkan aku lewat." Dia membawa peralatan medis kecil dari tas pelananya, berlutut di samping Tyler saat Max merintih cemas. Wilson melangkah maju dengan tangannya sekarang memegang sarungnya. "Mundur, kalian semua. Ini situasi penangkapan." "Penangkapan?" Suara Mike bergema di seberang jalan. "Dia seorang anak, bodoh. Lihat ranselnya. Ada dinosaurus di atasnya." Kerumunan telah tumbuh lebih besar, ponsel merekam dari setiap sudut. Di antara mereka adalah Diana Miller, seorang reporter berita lokal yang sedang mengambil kopi di restoran ketika keributan terjadi. Kameramannya sudah melakukan streaming langsung ke halaman media sosial stasiun. "Kami di sini di jalan utama di mana seorang petugas baru saja menyemprotkan merica kepada seorang anak laki-laki yang tampaknya adalah anak kecil." Diana menarasikan, menjaga jarak tetapi memastikan kameranya menangkap semuanya. Anak itu tampaknya berada dalam kesulitan medis. Para medis pengendara motor telah membuka peralatannya, mengeluarkan EpiPen. Dia alergi terhadap sesuatu dalam semprotan itu, tenggorokannya menutup. Dia menoleh ke Wilson. "Merek apa yang kamu gunakan? Apa kandungannya?" Wilson mundur selangkah, tiba-tiba tidak yakin. "Masalah standar, aku tidak tahu bahan-bahannya." "Ini putra kepala Johnson." Mike berkata cukup keras untuk didengar kamera. "Anjing itu adalah K9 polisi." Kata-kata itu menghantam Wilson seperti pukulan fisik. Dia menatap anjing German Shepherd itu lagi, memperhatikan untuk pertama kalinya perbedaan halus dalam sikap yang menandai anjing polisi yang terlatih secara profesional. Pikirannya melayang melalui pengarahan pagi. Bukankah ada sesuatu tentang pelatihan K9 hari ini? Dia tidak memperhatikan, malah fokus pada laporan pencurian. Itu tidak mungkin benar. Wilson tergagap, tetapi keraguan sudah menyusup ke suaranya. Para medis memberikan suntikan epinefrin ke paha Tyler melalui celananya. "Kita perlu membawanya ke rumah sakit sekarang. Ini hanya akan memberi kita waktu." Max, masih mempertahankan sikap protektifnya, tiba-tiba menggonggong 3 kali dalam pola yang berbeda. Sinyal untuk bantuan petugas dibutuhkan, lalu menatap penuh harap ke jalan. Beberapa detik kemudian, sebuah mobil polisi membelok di tikungan, lampu menyala tetapi sirene tetap diam.
Petugas Sarah Collins berada di belakang kemudi, wajahnya berubah dari fokus patroli rutin menjadi ngeri saat dia melihat pemandangan itu. "Tyler," serunya, melompat dari mobil dan bergegas maju. Max segera mengenalinya, mundur untuk memungkinkannya mengakses anak itu, sambil mempertahankan penjagaannya terhadap Wilson. Sarah berjongkok di samping Tyler, yang napasnya sedikit mereda dari epinefrin tetapi tetap berbahaya. "Apa yang terjadi?" tanyanya, menatap dari Mike ke Wilson. Petugas Wilson menyemprotnya dengan merica. Mike menjelaskan, suaranya terkendali tetapi bergetar karena amarah. "Anak itu mengalami reaksi alergi." Kepala Sarah tersentak untuk menatap Wilson dengan tidak percaya. "Kamu melakukan apa?" "Ini putra kepala. Dia berusia 8 tahun. Wajah Wilson menjadi pucat. "Ada perampokan," deskripsi tersangka German Shepherd. Kata-kata itu keluar dengan tidak jelas. "Krunya sudah memanggil ambulans," kata Mike kepada Sarah, mengabaikan Wilson sepenuhnya. "Tapi kami memiliki 6 sepeda motor siap untuk mengawal. Jika kamu ingin membawanya masuk, mobilmu mungkin lebih cepat." Sarah mengangguk tajam. "Keputusan dibuat, bantu aku memasukkannya ke belakang." Dia menoleh ke Wilson, suaranya sedingin es. "Kamu tetap di sini, jangan pergi. Ketika kepala tiba, kamu akan menjelaskan dirimu kepadanya." Penyebutan kepala Johnson tampaknya menyentak sesuatu dalam diri Wilson. Tangannya gemetar saat dia menyarungkan senjatanya. "Aku mengikuti prosedur." Deskripsinya cocok, seorang anak. Suara Sarah memotong seperti pisau. "Kamu pikir anak laki-laki berusia 8 tahun merampok toko?" Saat mereka dengan hati-hati memindahkan Tyler ke mobil polisi, Max melompat ke sampingnya, menolak untuk meninggalkannya. Para medis pengendara motor juga masuk, memantau tanda-tanda vital Tyler. Sarah membanting pintu dan menoleh ke Mike. "Terima kasih," katanya sederhana. "Ikuti kami." Mike mengangguk, memberi isyarat kepada krunya. "Kami akan membersihkan jalan di depan." Wilson menyaksikan tanpa daya saat mobil polisi itu pergi, dikawal oleh sepeda motor yang bergemuruh. Gumaman kerumunan semakin memusuhi, ponsel masih merekam setiap gerakannya. Diane Miller mendekat dengan mikrofon terulur. "Petugas, bisakah Anda menjelaskan mengapa Anda menyemprotkan merica kepada seorang anak yang tampaknya adalah putra kepala polisi Johnson?" Wilson mundur. "Tidak ada komentar. Ini adalah masalah polisi yang sedang berlangsung." "Apakah anak itu melawan penangkapan?" Diane mendesak. "Saksi mengatakan dia hanya mengajak anjingnya berjalan-jalan." "Anjing itu adalah properti polisi," kata Wilson, meraih apapun yang mungkin membenarkan tindakannya. "Unit K9 seharusnya tidak bersama warga sipil." Sebuah suara baru memotong ketegangan. Sebenarnya, itu tidak sepenuhnya akurat. Semua kepala menoleh untuk melihat Nyonya Peterson berjalan melewati kerumunan, bersandar pada tongkatnya. Wajah wanita tua yang biasanya baik hati itu keras dalam garis-garis kemarahan. Anak itu memiliki izin untuk menangani Max sebagai bagian dari program familiarisasi K9 Departemen, katanya dengan jelas. "Ayahnya, kepala polisi kita, memulai program tersebut untuk membantu anak-anak mengatasi ketakutan akan anjing polisi. Hari ini juga merupakan peringatan kematian ibunya. Dia sedang dalam perjalanan untuk bertemu ayahnya di taman untuk mengenangnya." Sebuah desahan kolektif menyebar di antara para penonton. Kameraman Diane memperbesar wajah Wilson saat dampak penuh dari tindakannya mulai terdaftar. Kembali di stasiun, pengiriman dengan panik mencoba menghubungi Kepala Johnson, yang telah mematikan radionya saat menghadiri pertemuan pribadi dengan wali kota tentang inisiatif kepolisian komunitas. Pada saat dia memeriksa pesannya, 20 menit kemudian, video putranya yang pingsan di jalan utama telah ditonton 10.000 kali. Telepon kepala berdering saat dia bergegas ke kendaraannya. "Itu Sarah." "Robert, ini tentang Tyler," katanya, suaranya melanggar protokol dengan menggunakan nama depannya. "Kami di rumah sakit Memorial, dia stabil, tapi dia berhenti. Kamu harus ke sini sekarang." Saat sirene kepala meraung di seluruh kota, petugas Wilson duduk sendirian di mobil patrolinya, menyaksikan karir dan dendamnya runtuh secara bersamaan, tidak menyadari bahwa ini hanyalah awal dari wahyu yang akan mengguncang Riverdale hingga intinya. Pintu masuk darurat rumah sakit Memorial terbuka saat kepala Robert Johnson berjalan masuk, masih berseragam lengkap, wajahnya adalah topeng kepanikan terkendali. Lampu neon memantulkan lencananya saat perawat dan petugas minggir, mengenali baik otoritas maupun kesedihannya.
Ruang tunggu menjadi sunyi, percakapan berhenti di tengah kalimat saat semua mata mengikuti jalannya yang ditentukan ke meja resepsionis. "Putraku, Tyler Johnson," katanya, suaranya dalam dan tegang karena menahan diri. Dia dibawa masuk, kepala polisi Sarah Collins muncul dari sudut, seragamnya kusut dan ekspresinya serius. "Lewat sini," dia stabil. Robert mengikutinya melewati pintu ganda ke bagian darurat pediatri. "Apa yang terjadi, Sarah?" Panggilanmu terputus dan pengiriman menyebutkan sesuatu tentang Wilson dan semprotan merica. Langkah Sarah melambat dan dia berbalik untuk menghadapi atasannya, temannya selama 15 tahun. "Robert, Wilson mengira Tyler adalah tersangka perampokan. Dia menyemprotnya dengan merica dan Max di jalan utama. Tyler mengalami reaksi alergi yang parah." Dia menarik napas. Jika pengendara motor itu tidak ada di sana dengan peralatan medis. Wajah kepala menjadi gelap, rahangnya mengatup saat dia memproses kata-katanya. "Wilson melakukan ini pada anakku?" Sarah mengangguk lalu menambahkan, "Max melindunginya. Tidak bisa meninggalkannya, bahkan di ambulans. Mereka membawanya ke ruang istirahat staf, dia tidak mau dibawa ke kandang." Mereka mencapai sebuah ruangan tempat seorang dokter baru saja keluar, mencatat. Melalui jendela, Robert bisa melihat Tyler berbaring di tempat tidur, wajah kecilnya bengkak dan merah, masker oksigen menutupi hidung dan mulutnya. Sebuah jalur 4 terpasang di lengannya dan di samping tempat tidur, duduk tegak dan waspada, adalah Max. "Kepala Johnson," sapa dokter itu dengan sungguh-sungguh. "Saya Dr. Patel. Putra Anda mengalami reaksi alergi yang parah terhadap kapsaisin dalam semprotan merica, diperumit oleh asmanya." "Asma?" Alis Robert berkerut. "Dia tidak memiliki asma." Ekspresi Dr. Patel melembut. "Kadang-kadang tidak terdiagnosis sampai dipicu oleh peristiwa stres. Peringatan kematian ibunya mungkin berkontribusi pada kerentanan fisiknya hari ini." Robert menutup matanya sejenak, wajah Maria melintas dalam ingatannya. Dia juga menderita asma, bagian lain darinya yang hidup dalam diri putra mereka. "Bisakah aku melihatnya?" "Tentu saja, dia dibius tetapi stabil. Kami akan menahannya semalaman untuk observasi." Di dalam ruangan, Robert mendekati tempat tidur perlahan, seolah takut kehadirannya entah bagaimana dapat menyebabkan lebih banyak bahaya. Ekor Max berdebam sekali sebagai pengakuan, tetapi anjing itu tidak meninggalkan posisinya. Robert meletakkan tangannya dengan lembut di dahi Tyler, menyisir kembali ikal anak itu, memperhatikan betapa kecil dan rentannya dia tampak di antara peralatan rumah sakit. "Aku di sini sekarang, Nak," bisiknya. "Ayah di sini." Sebuah tenggorokan berdeham di belakangnya. Robert berbalik dan menemukan Mike Thompson berdiri di ambang pintu, tubuhnya yang mengesankan tampak terlalu besar untuk lingkungan rumah sakit yang steril. "Mereka memberitahu saya bahwa Anda telah tiba," kata Mike, suaranya kasar dan ragu-ragu. "Saya pikir Anda harus tahu bahwa orang-orang saya masih di luar mengawasi." Robert mempelajari wajah pengendara motor itu, pria yang pernah dia kenal baik sebelum lencana dan gangguan memisahkan mereka. "Sarah mengatakan kamu ada di sana, bahwa kamu membantu anakku." Mike mengangkat bahu, tidak nyaman dengan rasa terima kasih. "Melakukan apa yang akan dilakukan siapapun." "Tidak," Robert menggelengkan kepalanya. "Tidak ada orang. Kebanyakan orang akan pergi." Dia mengulurkan tangannya, "Terima kasih." Mike menatap tangan yang ditawarkan itu untuk waktu yang lama sebelum meraihnya dengan cengkeraman yang kuat. "Anak-anak punya anjing yang baik di sana. Melatihnya dengan baik." "Dia tidak melatih Max," jawab Robert, hantu senyum melintas di wajahnya. "Mereka saling melatih." Saat itu terganggu oleh keributan di lorong. Robert segera mengenali suara-suara yang ditinggikan. Kapten Rivera, kepala urusan internal dan seseorang yang terdengar mencurigakan seperti wali kota Franklin. "Tugas memanggil," katanya kepada Mike, ekspresinya mengeras lagi. "Kamu tetap di sini?" Mike mengangguk. Tidak punya tempat yang lebih baik untuk berada. Di lorong, situasinya memburuk dengan cepat. Wali kota Franklin, seorang pria gemuk dengan telapak tangan berkeringat abadi dan ambisi politik jauh melampaui Riverdale, memberi isyarat dengan semangat kepada Kapten Rivera. "Ini perlu ditahan," desak wali kota. "Optiknya sangat buruk. Petugas terlibat, putra kepala, komponen rasial, kita perlu mendahului narasi ini." Kapten Rivera, seorang perwira karir yang telah melihat 3 wali kota datang dan pergi,
mempertahankan sikap profesionalnya. Dengan segala hormat, Tuan Wali Kota, kami mengikuti protokol. Petugas Wilson telah ditempatkan pada cuti administratif sambil menunggu penyelidikan. Penyelidikan? Suara Wali Kota naik. Semuanya sudah ada di media sosial. Setengah kota sedang merekam. Robert melangkah maju, kehadirannya segera menarik perhatian mereka. Bagaimana situasinya? Kapten Rivera menegakkan tubuh. Kepala petugas Wilson telah ditahan di stasiun. Pemilik toko serba ada telah mencabut deskripsinya tentang para tersangka, mengakui bahwa dia tidak pernah melihat wajah mereka dengan jelas. Dan, dia ragu-ragu. Ada hal lain yang harus Anda ketahui. Kami memiliki insiden lain. Jenis insiden apa? Robert merasakan ketakutan yang familiar menetap di perutnya. Anak di bawah umur kulit hitam lainnya dijemput untuk perampokan yang sama sekitar 30 menit sebelum putra Anda dikonfrontasi. Williams dan Harris membawanya masuk. Ekspresi Robert tidak berubah, tetapi mereka yang mengenalnya dengan baik akan mengenali kilatan berbahaya di matanya. Anda mengatakan kepada saya bahwa kita memiliki 2 anak di bawah umur yang ditahan karena kejahatan yang sama. Berdasarkan bukti apa? Itu saja, Pak, Rivera melanjutkan. Tidak ada bukti untuk keduanya. Kamera keamanan toko rusak minggu lalu. Kita tidak punya apa-apa selain pernyataan pemilik, yang terus berubah. Wali Kota Franklin menyela. Inilah mengapa kita perlu mengendalikan pesan. Jika tersebar berita bahwa kita menahan anak-anak kulit hitam tanpa bukti, maka mungkin kita harus berhenti menahan anak-anak kulit hitam tanpa bukti. Robert memotongnya dengan dingin. Dia berbalik ke Rivera, bebaskan anak laki-laki yang lain segera. Permintaan maaf penuh. Antar dia pulang, semuanya. Dan saya ingin Wilson berada di kantor saya saat saya kembali. Tapi, suara Rivera merendah. Ada beberapa perlawanan. Petugas Daniels dan Lopez telah vokal tentang mendukung Wilson. Mereka mengklaim dia mengikuti protokol berdasarkan informasi yang dia miliki. Perlawanan? Robert mengulangi dengan tidak percaya. Untuk perintah langsung? Sistem di rumah sakit berdentang pelan, memanggil seorang dokter ke lantai lain. Dalam keheningan sesaat yang terjadi setelahnya, Robert menyadari betapa publiknya percakapan mereka. Staf medis dan pengunjung mengawasi dengan minat yang tidak disembunyikan. Kantorku, katanya pelan kepada Rivera dan Wali Kota. Ruang konferensi di ujung lorong. Saat mereka bergerak menjauh, Sarah mendekat dari arah kamar Tyler. Kepala, ada kru berita di tempat parkir, Diana Miller dari Channel 5. Dia ada di sana ketika itu terjadi, dan merekam semuanya. Robert mengangguk tanpa terkejut. Katakan padanya aku akan membuat pernyataan setelah aku memeriksa putraku dan menangani situasi ini. Tidak ada komentar sampai saat itu. Di dalam ruang konferensi rumah sakit kecil, Robert menutup pintu dan menghadapi Wali Kota dan Rivera. Biarkan saya menjelaskan dengan sempurna, ini bukan tentang optik atau narasi. Putra saya diserang oleh seorang petugas di bawah komando saya berdasarkan profil rasial. Anak lain duduk di sebuah ruangan karena alasan yang sama. Ini berakhir sekarang. Wali Kota Franklin menyeka dahinya dengan sapu tangan. Tentu saja, apa yang terjadi pada Tyler sangat mengerikan, tidak ada yang memperdebatkan itu, tetapi kita harus mempertimbangkan reputasi departemen, citra kota. Reputasi departemen? Suara Robert tetap tenang, tetapi kedua pendengarnya merasakan suhu di ruangan itu turun. Reputasi kita harus didasarkan pada keadilan dan melindungi orang yang tidak bersalah. Jika bukan itu yang kita lakukan, maka reputasi kita pantas menderita. Rivera, yang merasakan ketegangan, mencoba mengalihkan perhatian. Kami telah meninjau rekaman kamera tubuh petugas Wilson. Itu diaktifkan selama insiden itu. Perhatian Robert segera beralih. Dan, astaga, itu menunjukkan Wilson mendekati Tyler dari belakang. Anak itu dengan jelas memperkenalkan dirinya sebagai putramu. Respons Wilson menunjukkan dia tidak mempercayainya. Lalu dia menyerang anakku, Robert menyelesaikan. Di mana rekaman ini sekarang? Diamankan sebagai barang bukti? Tapi, Pak, Rivera ragu-ragu. Ada sesuatu yang aneh. Wilson secara khusus menyebutkan, seperti ayah, seperti anak. Pada satu titik, itu tampak pribadi. Kepingan-kepingan itu menyatu di benak Robert dengan kejelasan yang memuakkan. James Wilson,
putra mantan kepala Wilson, yang telah dilaporkan Robert karena korupsi 5 tahun lalu, ia menyebabkan pemecatan Wilson yang lebih tua dan promosi Robert sendiri. Dia tahu pemuda itu menyimpan dendam, tetapi tidak pernah membayangkan itu akan terwujud dalam kekerasan terhadap keluarganya. Aku ingin berkas personel Wilson, berkas ayahnya, dan setiap kasus yang mereka tangani yang melibatkan anak di bawah umur, perintah Robert. Dan hubungi Hakim Hansen. Aku ingin surat perintah untuk menggeledah perangkat pribadi dan rumah Wilson. Saat Rivera membuat catatan, wali kota bergerak gelisah. Bukankah itu berlebihan? Dia membuat kesalahan, tentu saja, tetapi itu adalah kesalahan. Kendali Robert akhirnya lepas. Putraku terbaring di ranjang rumah sakit itu karena seorang petugas dengan dendam melihat kesempatan untuk balas dendam. Itu bukan kesalahan, Tuan Wali Kota, itu adalah perencanaan. Ketukan di pintu menginterupsi mereka. Seorang perawat menjulurkan kepalanya. Kepala Johnson, putra Anda meminta Anda. Dia sudah bangun. Robert bergerak menuju pintu, lalu berhenti, berbalik. Wali Kota Franklin, saya memahami kekhawatiran Anda tentang citra kota, jadi izinkan saya membantu Anda dengan itu. Suaranya sangat lembut dan berbahaya. Entah Anda berdiri bersama saya untuk keadilan dan transparansi atau bersiap untuk menjelaskan kepada para pemilih mengapa Anda membela seorang petugas korup daripada seorang anak yang tidak bersalah. Pilihan Anda. Dia pergi tanpa menunggu jawaban, mengikuti perawat kembali ke kamar Tyler. Di luar pintu, dia menarik napas dalam-dalam, menenangkan diri. Tyler membutuhkan ayahnya sekarang, bukan kepala polisi. Di dalam, Tyler disangga sedikit, masker oksigen diganti dengan kanula hidung. Max tetap di posnya, telinganya tegak saat Robert masuk. Mata anak itu, sangat mirip dengan Maria, berkaca-kaca karena obat tetapi bersinar ketika dia melihat ayahnya. Ayah, suara Tyler serak. Kamu datang. Robert duduk dengan hati-hati di tepi tempat tidur, memegang tangan putranya. Tentu saja aku datang. Bagaimana perasaanmu, nak? Sakit? Tyler mengakui. Mata dan tenggorokanku. Dia menatap ayahnya dengan cemas. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, ayah. Aku hanya akan pergi ke taman bersama Max, seperti yang ayah katakan. Aku tahu, Robert meyakinkannya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Tatapan Tyler beralih ke ambang pintu tempat Mike Thompson berdiri dengan canggung, setelah mengikuti Robert kembali. Pria itu membantuku. Dia membuat rasa terbakar itu berhenti. Robert memberi isyarat agar Mike masuk ke kamar. Ini teman lamaku, Tuan Thompson. Mike mendekat perlahan. Kehadirannya yang biasanya mengintimidasi melunak saat dia berbicara kepada anak itu. Kamu punya anjing yang baik di sana, nak, sangat protektif. Tyler berhasil tersenyum kecil. Max yang terbaik. Dia akan menjadi anjing polisi seperti yang ayah kerjakan. Sudah bertindak seperti itu, komentar Mike. Tidak pernah meninggalkan sisimu, bahkan di ambulans. Sebuah suara baru bergabung dalam percakapan dari lorong. Itu karena Max telah menempel pada Tyler. Jarang terjadi, tetapi kadang-kadang terjadi pada anjing yang terikat dengan keluarga pawangnya. Petugas Sarah Collins masuk membawa tas kecil, membawa beberapa barang dari rumah untuk kalian berdua, jelasnya, meletakkannya. Tatapannya tertuju pada Mike, rasa ingin tahu tampak jelas. Saya rasa kita belum diperkenalkan dengan benar. Saya petugas Collins. Mike Thompson, jawabnya, lalu menambahkan dengan sedikit ketegangan, mantan petugas Thompson, Riverdale, PD, 1998 hingga 2006. Mata Sarah sedikit melebar karena pengakuan. Anda adalah mitra Robert selama kasus West Side. Keheningan yang tidak nyaman terjadi saat sejarah tampaknya memenuhi ruangan. Tyler melihat di antara orang dewasa, merasakan ketegangan yang tidak dia pahami. Apa artinya, menempel? Tanyanya, memecah keheningan. Dengan Max? Sarah tampak lega dengan perubahan topik. Itu berarti dia melihatmu sebagai bagian dari kawanannya, seseorang untuk dilindungi. Sebenarnya itu hal yang baik bagi anjing polisi untuk terikat dengan keluarga pawangnya. Saat mereka berbicara, telepon Robert berdering dengan pesan dari Rivera. Wilson menolak pengacara mengatakan dia ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Wali kota, menekan untuk resolusi cepat. Kehadiran media meningkat. Robert melirik Tyler,
yang sekarang mengajukan pertanyaan kepada Mike tentang sepeda motornya. Untuk sesaat terganggu dari cobaan beratnya, dia melangkah keluar ke lorong, menghubungi nomor Rivera. Katakan pada Wilson aku akan menemuinya besok, perintahnya. Tidak ada perlakuan khusus, dia tetap di ruang tahanan semalaman. Suara Rivera hati-hati. Ada perkembangan. Lopez dan Daniels telah mengajukan keberatan formal atas penahanan Wilson, mengklaim Anda memiliki konflik kepentingan. Dan seseorang membocorkan rekaman toko serba Ada ke pers. Rekaman apa? Anda mengatakan kameranya rusak. Memang, Rivera menegaskan. Tetapi tampaknya toko di sebelahnya memiliki kamera eksterior yang menangkap pelaku sebenarnya, jelas 3 remaja kulit putih dengan sepeda motor sport, bukan sepeda motor. Mereka mengenakan jaket Letterman SMA West CD. Robert memejamkan mata, memproses informasi ini. Jadi tidak pernah ada validitas pada deskripsi pemiliknya, tidak ada sama sekali. Rivera setuju. Dan, Pak, anak laki-laki lain yang ditahan, Marcus Taylor, ibunya sudah menghubungi pengacara. Diana Miller mewawancarainya secara langsung sekarang. Di luar kamar Taylor, Robert menyaksikan staf rumah sakit berganti shift, kehidupan melanjutkan ritme normalnya meskipun kekacauan terjadi di seluruh kota. Melalui jendela, dia bisa melihat putranya berbicara dengan bersemangat kepada Mike. Obat trauma menciptakan gelembung tenang sementara sebelum badai emosional yang tak terhindarkan akan datang. Sarah bergabung dengannya di lorong, departemen terpecah di tengah. Robert, katanya lembut, setengah mendukung Anda, setengah membela Wilson. Keadaan semakin buruk di kantor polisi. Biarkan saja, jawab Robert, tekadnya mengeras. Mungkin inilah saatnya kita melihat di mana semua orang benar-benar berdiri. Teleponnya berdering lagi, kali ini dengan berita. Dia membukanya dan melihat Diana Miller berdiri di luar kantor polisi, memegang mikrofon. Ini Diana Miller melaporkan langsung dari markas kepolisian Riverdale, tempat sumber mengonfirmasi petugas James Wilson, putra mantan kepala polisi yang dicemarkan nama baiknya, Edward Wilson, ditahan setelah menyemprot merica Tyler Johnson, putra kepala Robert Johnson saat ini. Kami juga berbicara dengan Dorothy Taylor, ibu dari anak di bawah umur lain yang ditahan secara tidak sehari ini dalam apa yang tampaknya menjadi pola profil rasial. Robert mematikan telepon, memasukkannya ke sakunya. Tetap bersama Tyler, katanya kepada Sarah. Aku harus kembali ke kantor polisi sebelum ini semakin buruk. Bagaimana dengan Max? Tanya Sarah. Robert melirik kembali ke kamar tempat anjing gembala Jerman itu tetap waspada di samping tempat tidur putranya. Dia tetap bersama Tyler. Disitulah dia seharusnya berada sekarang. Saat Robert bersiap untuk pergi, Mike mengikutinya ke lorong. Ketiga anak itu dalam rekaman keamanan, katanya pelan, yang dari SMA West CD. Saya mengenali deskripsinya. Mereka terhubung dengan Reapers, geng yang telah pindah ke wilayah Steel Angels. Ini bukan hanya tentang pencurian toko serba Ada, Johnson. Ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. Robert mempelajari wajah mantan rekannya, melihat ketulusan di sana. Mengapa kau mengatakan ini padaku? Terakhir kali kita berbicara, kau mengatakan kau sudah selesai dengan masalah kota ini. Wajah Mike yang lapuk mengungkapkan sekilas kerentanan yang langka. Mungkin melihat anakmu menderita hari ini mengingatkanku mengapa kita mengenakan lencana sejak awal. Dia menyerahkan kartu nama kepada Robert dengan nomor telepon yang tertulis di bagian belakang. Jika kau membutuhkan mata dan telinga di tempat di mana seragam tidak bisa pergi. Saat Robert menuju pintu keluar rumah sakit, beban segalanya menekan dirinya. Putranya terluka, departemen dalam kekacauan, komunitas di ujung tanduk, dan sekarang, dengan sekutu yang tak terduga muncul dari bayang-bayang masa lalu, apa yang dimulai sebagai kasus salah identifikasi berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih kompleks, dengan akar yang membentang selama bertahun-tahun dalam sejarah Riverdale yang bermasalah. Di luar, awan badai yang berkumpul mencerminkan pikiran Robert yang semakin gelap. Tidak akan ada lentera peringatan untuk Maria malam ini. Sebaliknya, dia akan melawan jenis pertempuran yang berbeda untuk mengenangnya, satu untuk jiwa departemen, untuk keadilan, untuk putranya, dan untuk kebenaran yang telah lama terkubur di bawah permukaan Riverdale yang menipu dan damai. 2 hari kemudian, rumah sakit peringatan bersiap untuk memulangkan Tyler Johnson. Pembengkakan di sekitar matanya telah mereda, meskipun bercak merah marah masih menandai wajah kecilnya seperti bekas luka pertempuran. Dr. Patel meninjau kartunya untuk terakhir kalinya sementara seorang perawat dengan lembut melepaskan infus dari lengan Tyler. Anak itu meringis tetapi tetap tabah,
sifat yang diwarisi dari kedua orang tuanya. Kabar baiknya adalah paru-parumu bersih, kata Dr. Patel kepadanya. Tetapi kamu perlu menggunakan inhaler ini jika kamu merasakan sesak di dada. Dia menunjukkan cara menggunakannya, lalu beralih ke kepala Johnson, yang tidak meninggalkan sisi putranya kecuali untuk kembali sebentar ke kantor polisi. Kami telah meresepkan obat antiinflamasi untuk mata dan tenggorokannya. Apoteker akan meninjau semuanya denganmu. Robert mengangguk, seragamnya yang biasanya bersih menunjukkan tanda-tanda 48 jam terakhir, kerutan di tempat yang seharusnya tidak ada, lencana yang sedikit kusam karena kurang dipoles. Lingkaran hitam membayangi matanya, bukti malam tanpa tidur yang dibagi antara sisi tempat tidur putranya dan krisis yang berkembang di departemen. Kapan dia bisa kembali ke sekolah? Tanya Robert. Saya sarankan untuk membuatnya tetap di rumah selama sisa minggu ini, jawab Dr. Patel, baik untuk pemulihan fisik, dan dia melirik Tyler dengan penuh arti. Kemudian kembali ke Robert, penyesuaian emosional. Sang kepala mengerti. Mimpi buruk sudah dimulai, Tyler terbangun dengan air mata tadi malam, terengah-engah bahwa dia tidak bisa bernapas, bahwa rasa terbakar tidak akan berhenti. Max, yang telah diberikan izin khusus untuk tetap berada di kamar rumah sakit, segera menempelkan tubuhnya ke sisi anak itu, jangkar hidup yang hangat melawan gelombang ketakutan. Baiklah, anak muda, kata Dr. Patel kepada Tyler sambil tersenyum, kamu secara resmi dipulangkan. Ingat apa yang kita bicarakan? Tarik napas dalam-dalam ketika kamu merasa takut, dan tidak apa-apa untuk membicarakan apa yang terjadi. Saat mereka mengumpulkan barang-barang Tyler, Sarah Collins muncul di ambang pintu, ekspresinya tegang. Kepala, kita perlu bicara sekarang. Robert mengenali urgensi dalam suaranya. Dia berlutut di samping Tyler. Aku perlu berbicara dengan petugas Collins sebentar. Bisakah kamu selesai berkemas dengan Max? Anjing gembala Jerman itu sudah membantu dengan mendorong sandal Tyler ke arahnya dengan hidungnya. Di lorong, Sarah menjaga suaranya tetap rendah. Wilson telah dibebaskan. Apa? Bisik Robert cukup tajam untuk membuat seorang perawat yang lewat melirik ke arah mereka. Atas otoritas siapa? Hakim Michael menandatangani perintah itu 1 jam yang lalu. Order mewakilinya. Sarah menyebutkan salah satu pengacara pembela termahal di Riverdale. Mereka mengklaim Anda telah menciptakan lingkungan yang tidak bersahabat karena dendam pribadi. Wali kota mendukung mereka. Rahang Robert menegang. Wali kota tidak memiliki wewenang atas masalah polisi internal. Dia punya, ketika setengah dari pasukan menandatangani petisi yang mengklaim bias kepemimpinan. Sarah menyerahkan selembar kertas yang dilipat. Ini beredar di departemen tadi malam, dan 23 tanda tangan, termasuk ketiga letnan. Robert memindai dokumen itu, mengenali nama-nama petugas yang telah bekerja bersamanya selama bertahun-tahun. Pengkhianatan itu menyengat, tetapi tidak mengejutkannya. Perubahan selalu mengungkapkan di mana kesetiaan sejati berada. Ada lagi, lanjut Sarah. Wilson menjadwalkan konferensi pers untuk siang hari, di luar kantor polisi. Robert memeriksa jam tangannya, 10:48 pagi. Dia bergerak cepat. Bukan itu saja. Upacara sertifikasi K9 masih berlangsung hari ini. Ingat? Robert benar-benar lupa. Sertifikasi K9 tahunan departemen di mana Max seharusnya secara resmi bergabung. Unit telah dijadwalkan selama berbulan-bulan. Membatalkannya akan menjadi bencana PR lain di atas segalanya. Aku akan menangani Wilson, Robert memutuskan. Kamu bawa Tyler pulang, jaga Max bersamanya. Sarah menggelengkan kepalanya. Max harus berada di protokol sertifikasi. Sebelum Robert dapat menanggapi, keributan meletus di ujung lorong. Mike Thompson menerobos masuk rumah sakit, diikuti oleh 3 anggota Steel Angels. Di belakang mereka datang Diana Miller dan kru kameranya melontarkan pertanyaan yang diabaikan Mike dengan tegas. Neraka segar apa ini? Gumam Robert. Mike mencapai mereka lebih dulu, ekspresinya suram. Kamu perlu melihat ini. Dia mendorong teleponnya ke arah Robert, menampilkan postingan media sosial. Itu menunjukkan foto Tyler di ranjang rumah sakitnya, jelas diambil tanpa izin, dengan keterangan, putra kepala memalsukan cedera untuk simpati. Sumber mengatakan, pemeriksaan rutin digambarkan sebagai serangan semprotan merica. Siapa yang memposting ini? Robert menuntut, amarahnya meningkat. Akun anonim dibuat kemarin. Tapi lihat latar belakangnya. Mike memperbesar gambar itu.
Sarah mencondongkan tubuh lebih dekat. Itu diambil dari dalam kamar, kamu bisa melihat peralatan pemantauan. Seseorang di staf rumah sakit, Robert bertanya-tanya dengan keras, atau seseorang dengan akses ke seragam, saran Mike dengan tajam. Implikasinya menggantung di udara seperti Tyler muncul di ambang pintunya. Ransel menempel di dadanya. Matanya membesar melihat kerumunan kru berita yang berkumpul, ketegangan tampak jelas di setiap wajah orang dewasa. Sesuatu dalam diri anak itu tampaknya menciut ke dalam. Robert segera bergerak untuk melindungi putranya dari kamera. Tidak ada wawancara. Putraku masih di bawah umur. Diana Miller menurunkan mikrofonnya sedikit. Kepala Johnson, benarkah bahwa petugas Wilson telah dibebaskan dan mengklaim cedera putra Anda dibesar-besarkan untuk tujuan politik? Suara kecil Tyler datang dari balik sikap perlindungan Robert. Ayah, apa maksudnya? Lift di ujung koridor berdering dan petugas James Wilson keluar, ditemani oleh dua petugas berseragam, Lopez dan Daniels, dan seorang pria dengan setelan mahal yang hanya bisa menjadi pengacara charter. Wilson masih mengenakan lencananya, deklarasi kemenangan yang diam. Koridor rumah sakit telah menjadi panggung, dengan semua pemain utama tiba-tiba berkumpul dalam konfrontasi yang tidak direncanakan. Staf medis dan pasien menempel di dinding, menyaksikan dengan mata terbelalak saat drama terungkap. Wilson melihat Robert dan tersenyum, ekspresi dingin dan penuh kemenangan yang tidak pernah mencapai matanya. Kepala Johnson, saya hanya datang untuk mengunjungi putra Anda, mengungkapkan penyesalan tulus saya atas kesalahpahaman itu. Robert merasakan Tyler menekan punggungnya, jari-jari kecil mencengkeram seragamnya. Max bergerak untuk berdiri di antara mereka dan Wilson, geraman rendah bergema di dadanya. Ini bukan tempatnya, jawab Robert, suaranya terkendali, meskipun amarah membara di dalam dirinya. Oh, saya pikir ini justru tempatnya, balas Wilson, menunjuk ke para penonton yang berkumpul. Transparansi, bukankah itu yang selalu Anda khotbahkan? Masyarakat berhak tahu bagaimana Anda telah memanipulasi situasi ini untuk agenda Anda sendiri. Mike Thompson maju, kerangkanya yang mengesankan menciptakan penghalang antara Wilson dan keluarga Johnson. Kau menyemprot merica seorang anak. Kita semua melihatnya. Aku punya videonya di sini. Dia menepuk saku jaketnya. Pengacara Wilson turun tangan dengan lancar, rekaman dugaan yang dengan mudah dapat diedit. Klien saya menanggapi deskripsi perampokan yang cocok dengan apa yang dia amati, seorang anak dengan ransel. Sarah menantang, dengan K9 polisi. Itu cocok dengan tersangka perampokanmu. Juru kamera Diane Miller menangkap segalanya, lampu merah menunjukkan mereka menyiarkan langsung. Pengacara itu memperhatikan dan menyesuaikan dasinya, tiba-tiba tampil untuk penonton di luar rumah sakit. Klien saya memiliki catatan teladan. Kepala Johnson, di sisi lain, memiliki sejarah yang terdokumentasi tentang bias terhadap petugas Wilson karena dendam pribadi terhadap ayahnya. Penyebutan ayah Wilson mengirim riak melalui kerumunan yang berkumpul. Penduduk Riverdale lama ingat skandal itu dengan baik. Mantan kepala Edward Wilson dipaksa mengundurkan diri setelah bukti muncul tentang gangguan bukti dan suap dari bisnis lokal. Dr. Patel menerobos masuk kerumunan yang semakin besar, jas putihnya dan kehadirannya yang berwibawa untuk sementara memadamkan ketegangan. Ini rumah sakit. Keluhan apapun yang Anda miliki harus ditangani di tempat lain. Anak ini adalah pasien saya dan pemulihannya adalah prioritas saya. Tyler, yang tetap diam di belakang ayahnya, tiba-tiba berbicara. Kau menyakitiku. Suaranya kecil tapi jelas, ditujukan kepada Wilson. Aku memberitahumu siapa aku. Aku memberitahumu ayahku adalah kepala. Kau tertawa dan berkata kau tidak peduli. Keheningan menyelimuti koridor. Bahkan kesombongan Wilson goyah untuk sesaat. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, lanjut Tyler, suaranya semakin kuat. Max juga tidak melakukan kesalahan apapun. Kau bilang kau akan menyakitinya juga. Pengacara Wilson meletakkan tangan peringatan di lengan kliennya, tetapi Wilson mengangkat bahu. Anak-anak melebih-lebihkan. Semua orang tahu itu. Saya mendekati seorang individu yang mencurigakan yang sesuai dengan deskripsi. Ketika anjing itu menjadi agresif, Max tidak pernah menjadi agresif, sela Sarah. Saya meninjau rekaman kamera tubuh. Dia tampil persis seperti yang dilatih, melindungi seorang warga sipil dalam kesulitan. Pintu lift terbuka lagi dan Kapten Rivera muncul membawa folder arsip. Wajahnya menunjukkan keterkejutan sesaat pada kerumunan yang berkumpul, tetapi dia pulih dengan cepat, bergerak langsung ke sisi Robert.
Kepala, katanya dengan suara profesional yang netral. Tim forensik menyelesaikan analisis mereka terhadap perangkat pribadi petugas Wilson sesuai dengan surat perintah. Anda pasti ingin melihat ini segera. Ekspresi percaya diri Wilson berkedip. Surat perintah itu diperoleh secara ilegal. Hak-hak klien saya, pengacaranya memulai, dipulihkan sepenuhnya. Rivera selesai dengan tegas. Hakim Hansen menganggap bukti itu cukup untuk pencarian yang sah. Robert mengambil folder itu dan membukanya, memindai isinya sambil menjaga satu tangan melindungi bahu Tyler. Ekspresinya mengeras dengan setiap halaman yang dia balik. Akhirnya dia mendongak, tatapannya menembus Wilson. Pesan teks antara Anda dan petugas Lopez dan Daniel sejak 3 bulan lalu, Robert menyatakan dengan dingin, merencanakan bagaimana merusak otoritas saya, membahas bagaimana membuat monyet menari. Apakah itu terminologi pilihan Anda untuk petugas atasan kulit hitam Anda, Wilson? Wilson sedikit memucat tetapi pulih. Percakapan pribadi diambil di luar konteks. Dan ini, Robert mengangkat cetakan sebuah gambar, foto yang sama dari Tyler di ranjang rumah sakit yang telah diposting secara anonim secara online, dikirim dari ponsel Anda ke nomor sekali pakai dengan instruksi tentang kapan harus merilisnya. Koridor terdiam saat implikasinya menimpa semua orang yang hadir. Diana Miller mencondongkan tubuh ke depan, mikrofon terulur, menangkap setiap kata. Yang paling memberatkan dari semuanya, Robert melanjutkan suaranya, berbahaya dalam ketenangannya. Sebuah teks kepada ayahmu dari kemarin, rencana berhasil. Mendapatkan anak itu, kepala. Selanjutnya, pengacara Wilson menyela dengan tergesa-gesa. Klien saya tidak akan menanggapi dugaan bukti yang disajikan dengan cara yang tidak teratur ini. Kami akan mengatasi fabrikasi ini di tempat yang tepat. Mike Thompson tertawa mengejek. Fabrikasi? Semuanya ada di sana hitam putih. Katakan padaku, konselor, apakah kau dibayar oleh ayah Wilson juga? Karena ini berbau korupsi lama yang menemukan kehidupan baru. Pengacara itu marah, Tuan Thompson, mengingat asosiasi kriminal Anda, asosiasi kriminal saya. Mike melangkah lebih dekat, menjulang di atas pria yang lebih kecil itu. Saya telah menjalankan klub motor yang mengumpulkan uang untuk rumah sakit anak-anak, sementara klien Anda berkomplot untuk menyakiti seorang anak laki-laki berusia 8 tahun. Siapa di antara kita yang memiliki keunggulan moral di sini? Ketegangan di koridor mencapai titik puncaknya ketika Tyler tiba-tiba batuk, suara serak dan kasar. Yang segera mengalihkan perhatian Robert dari konfrontasi. Wajah anak itu pucat, napasnya menjadi sesak. Dia mengalami serangan kecemasan, kata Dr. Patel, bergerak cepat ke sisi Tyler. Kita perlu membawanya kembali ke kamar. Saat staf medis bergegas membantu Tyler, Max mulai menggonggong dengan mendesak, pola khusus yang menunjukkan seorang petugas dalam kesulitan. Suara itu memotong kekacauan, menarik perhatian semua orang kepada korban yang sebenarnya dan perebutan kekuasaan yang terjadi di hadapan mereka. Wilson menyaksikan adegan itu terungkap dengan ekspresi yang bergeser dari kemenangan menjadi ketidakpastian. Untuk pertama kalinya, dihadapkan dengan konsekuensi langsung dari tindakannya, seorang anak berjuang untuk bernapas karena trauma yang telah dia sebabkan, sesuatu seperti keraguan melintasi wajahnya. Robert berlutut di samping putranya, membantunya menggunakan inhaler. Dr. Patel menekannya ke tangannya. Bernapas, Tyler, pelan dan stabil. Aku di sini. Mike Thompson berbalik ke Diana Miller yang masih merekam. Kau mendapatkan semua ini? Pastikan pemirsa Anda melihat apa yang terjadi ketika kebencian dan balas dendam menjadi lebih penting daripada melindungi yang tidak bersalah. Upacara sertifikasi K9 dijadwalkan pukul 2 siang hari itu di taman dekat kantor polisi. Terlepas dari peristiwa pagi itu, Robert bersikeras agar itu berjalan seperti yang direncanakan. Kita tidak berhenti melakukan pekerjaan kita karena satu petugas yang buruk, katanya kepada Rivera. Masyarakat perlu melihat bahwa departemen masih berfungsi, masih melayani. Pada pukul 1.30, kerumunan telah berkumpul lebih besar dari biasanya untuk acara semacam itu, tertarik oleh siaran langsung dramatis pagi itu dari rumah sakit. Mobil-mobil berita berjajar di sekeliling taman. Petugas berdiri dalam formasi, beberapa tampak tidak nyaman, yang lain teguh dalam profesionalisme mereka meskipun ada perpecahan di jajaran mereka. Robert tiba bersama Tyler dan Max, anak laki-laki itu masih pucat tetapi bertekad untuk hadir. Sarah berjalan di samping mereka, terus-menerus memindai kerumunan. Mike Thompson dan beberapa malaikat baja memposisikan diri di dekat belakang, pengawal kehormatan berpakaian kulit yang menarik tatapan ingin tahu dari warga yang berkumpul. Wali kota Franklin mendekat, keringat membasahi dahinya meskipun suhunya sedang.
Kepala Johnson, sepatah kata. Dia melirik Tyler dengan penuh arti, secara pribadi. Apapun yang perlu Anda katakan kepada saya dapat dikatakan di depan putra saya, jawab Robert dengan datar. Dia sudah melihat lebih banyak sisi buruk departemen daripada yang seharusnya dilihat oleh anak manapun. Wali kota menelan ludah dengan gugup. Dewan prihatin dengan citra departemen setelah pertunjukan pagi ini. Pengacara Wilson mengancam akan menuntut atas pencemaran nama baik. Biarkan saja, kata Robert. Bukti berbicara sendiri. Bukti itu diperoleh melalui cara yang dipertanyakan, wali kota bersikeras. Seorang hakim yang bersahabat denganmu, surat perintah yang dikebut. Surat perintah berdasarkan kemungkinan penyebab, koreksi Robert. Dan jika Anda menyarankan Hakim Hansen mengkompromikan etika karena kami melayani komite perpustakaan yang sama, Anda menghina salah satu ahli hukum yang paling dihormati di negara ini. Sebelum wali kota dapat menanggapi, petugas Lopez mendekat, posturnya kaku. Kepala, sudah waktunya upacara dimulai. Robert mengangguk. Tyler, mengapa kau tidak pergi dengan petugas Sarah? Dia akan menunjukkan tempat dudukmu. Saat Tyler menjauh bersama Sarah dan Max, Robert berbalik ke wali kota. Saya telah menyerahkan laporan saya ke Dewan Peninjau Sipil dan Biro Investigasi Negara. Apapun yang terjadi selanjutnya berada di luar kendali Anda dan saya. Sekarang, jika Anda permisi, saya memiliki anjing untuk disertifikasi. Upacara dimulai secara tradisional. Pidato tentang nilai unit K9, demonstrasi teknik pencarian dan penyelamatan oleh anjing-anjing veteran. Tetapi ketika tiba waktunya bagi anjing-anjing baru untuk menerima sertifikasi resmi mereka, gumaman menyebar melalui kerumunan. Seperti petugas Wilson muncul di tepi taman, ditemani oleh pengacaranya dan sekelompok kecil pendukung, Robert, berdiri di podium, goyah sesaat sebelum melanjutkan. Max, yang ditangani terutama oleh petugas Sarah Collins dan dalam pelatihan dengan putra saya, Tyler, sebagai bagian dari program familiarisasi komunitas kami yang telah memenuhi semua persyaratan untuk sertifikasi. Sarah membawa Max ke depan, Tyler, mengikuti selangkah di belakang. Postur anjing gembala Jerman itu dikendalikan dengan sempurna, pelatihannya tampak jelas dalam setiap gerakan. Tetapi ketika Tyler berhenti di tepi panggung, Max ragu-ragu, jelas terpecah antara tugas dan ikatannya dengan anak itu. Robert membuat keputusan cepat. Tyler, silakan bergabung dengan kami di panggung. Kerumunan berbisik saat anak itu menaiki tangga. Seseorang di dekat belakang berseru, biarkan anak itu mempersembahkan lencana itu. Yang lain bergabung dalam saran yang menyebar melalui penonton sampai menjadi nyanyian. Robert menoleh ke Sarah yang mengangguk menyetujui. Dia berlutut setinggi Tyler. Apakah kau ingin melakukan kehormatan? Tyler mengangguk dengan sungguh-sungguh, menerima lencana K9 khusus dari ayahnya. Kerumunan menjadi sunyi saat anak kecil itu mendekati Max, yang duduk diam sempurna. Mata gelapnya fokus menatap anak itu dengan seksama. Max, kata Tyler dengan suara yang sangat tenang dan terdengar di seluruh taman. Kamu melindungiku saat aku takut. Sekarang giliranmu melindungi semua orang. Dia dengan hati-hati memasang lencana itu ke rompi pelatihan Max. Tepuk tangan mulai bergemuruh secara spontan hingga menenggelamkan upaya wali kota untuk menutup upacara secara resmi. Dari posisinya di belakang, Mike Thompson mengangguk setuju. Wajahnya yang keras menunjukkan emosi yang jarang terlihat. Wilson, yang mengawasi dari pinggir lapangan, berbalik untuk pergi. Momen gangguannya digagalkan oleh hubungan tulus antara anak dan anjing. Tetapi saat dia bergerak menjauh, Diane Miller melangkah menghalangi jalannya. Kru kamera mengikuti. Petugas Wilson, apakah Anda punya tanggapan terhadap bukti baru yang menunjukkan bahwa Anda sengaja menargetkan putra kepala Johnson? Dan bisakah Anda menjelaskan pesan teks ini yang menyebutkan rencana yang melibatkan anak itu? Taman itu menjadi sunyi lagi saat semua perhatian beralih ke Wilson. Pengacaranya mencoba untuk campur tangan tetapi Wilson mendorongnya ke samping. Tahun-tahun dendam akhirnya menerobos fasadnya. Kalian ingin tahu yang sebenarnya? Suara Wilson terdengar di seluruh kerumunan yang terkejut. Yang sebenarnya adalah, Robert Johnson menghancurkan ayahku, mengambil segalanya darinya, berdasarkan kebohongan dan manuver politik. Kepala Johnson yang hebat, pahlawan masyarakat, membangun karirnya dengan menghancurkan kehidupan orang lain. Robert melangkah maju. Ayahmu menghancurkan karirnya sendiri ketika dia memilih untuk menerima suap dan memalsukan bukti. Aku hanya melaporkan apa yang aku saksikan. Kalian dulu mitra. Wilson berteriak dengan emosi yang benar-benar hilang.
kamu seharusnya menutup mata, seperti yang dilakukan semua orang. Sebaliknya, kamu memastikan dia kehilangan segalanya, pensiunnya, reputasinya. Dia minum sampai mati karena kamu. Rasa sakit yang mendalam dalam suara Wilson tergantung di udara sesaat. Terlepas dari segalanya, Robert merasakan secercah belas kasihan untuk putra yang telah kehilangan ayahnya karena korupsi dan konsekuensinya. Aku turut berduka atas ayahmu, kata Robert pelan. Tapi itu tidak membenarkan menargetkan anakku. Wajah Wilson berubah. Seharusnya kamu. Panggilan masuk tentang pengendara motor yang mencurigakan. Aku pikir itu kamu yang mengajak jalan anjing itu, bukan anakmu. Pada saat aku menyadari. Dia berhenti, tiba-tiba menyadari apa yang diakui. Pengacaranya meraih lengannya. James, berhenti bicara sekarang. Tetapi kerusakannya sudah terjadi. Kapten Rivera melangkah maju, memberi isyarat kepada dua petugas yang telah bergerak ke posisi di belakang Wilson. Petugas James Wilson, Anda ditangkap karena penyerangan terhadap anak di bawah umur, pemalsuan laporan polisi, konspirasi untuk melakukan pelanggaran hak sipil, dan membuat ancaman teroris terhadap seorang petugas penegak hukum. Saat Wilson dibawa pergi, mantan pendukungnya menatap dengan terkejut pada pengakuannya. Robert kembali ke panggung tempat Tyler berdiri, bersama Max. Tangan kecil anak itu beristirahat di punggung anjing yang kokoh. Pada saat itu, dengan sinar matahari sore menyaring melalui pepohonan dan lencana yang berkilauan di rompi Max, Robert melihat sekilas awal dari penyembuhan untuk putranya, untuk dirinya sendiri dan mungkin akhirnya untuk komunitas Riverdale yang retak. 3 minggu setelah upacara sertifikasi, rumah tangga Johnson tetap terkepung, bukan oleh pengunjuk rasa atau reporter. Mereka sebagian besar telah bubar setelah pengakuan dramatis Wilson, tetapi oleh musuh tak terlihat dari trauma dan ketakutan. Luka fisik telah sembuh. Wajah Tyler tidak lagi menanggung bercak merah marah dari semprotan merica. Tetapi malam hari di rumah Johnson telah menjadi medan perang dari jenis yang berbeda, ditandai dengan jeritan Tyler saat mimpi buruk mencengkeramnya di jam-jam tergelap. Tidak, tolong jangan. Ini membakar. Jeritan itu bergema di lorong rumah bergaya peternakan sederhana mereka, menyentak Robert dari tidurnya yang gelisah. Dia sudah berdiri sebelum matanya terbuka sepenuhnya. Ingatan otot membimbingnya ke kamar putranya, di mana lampu malam memberikan bayangan samar di poster Star Wars dan rak buku yang dipenuhi model dinosaurus. Max sudah ada di sana, seperti biasa, menempel pada tubuh Tyler yang meronta-ronta. Gembala Jerman itu menyaksikan Robert masuk, mata cerdasnya, tampaknya menyampaikan baik kekhawatiran maupun permintaan bantuan yang tidak dapat diberikan oleh pelatihannya. Tyler, bangun. Ini ayah, kamu aman. Robert menggendong putranya ke dalam pelukannya, merasakan tubuh kecil itu bergetar karena isak tangis. Piyama Tyler basah oleh keringat, rambut keritingnya menempel di dahinya. Kamu di rumah, kamu aman. Secara bertahap, napas Tyler menjadi tenang saat kenyataan menggantikan teror mimpinya. Dia mencengkeram kaos ayahnya, wajahnya terkubur di dada Robert. Dia ada di sana lagi, bisik Tyler, petugas Wilson, tapi kali ini dia punya pistol alih-alih semprotan merica. Dan, suaranya pecah. Dia memakai seragammu, ayah. Robert memejamkan matanya terhadap rasa sakit yang ditimbulkan kata-kata itu. Dr. Lavigne, psikolog anak yang merawat Tyler, telah memperingatkan mereka tentang hal ini. Bagaimana trauma dapat bergabung dan berubah dalam pikiran seorang anak, menciptakan teror baru dari fragmen pengalaman nyata. Itu tidak nyata, Robert meyakinkannya, membelai punggung putranya, petugas Wilson tidak bisa menyakitimu lagi. Dan aku tidak akan pernah menyakitimu. Tetapi saat napas Tyler akhirnya menjadi tenang menjadi tidur, Robert tetap terjaga, dihantui oleh pengetahuan bahwa putranya sekarang mengasosiasikan seragam polisi, termasuk seragamnya sendiri, dengan rasa sakit dan ketakutan. Simbol keselamatan yang telah Robert abdikan hidupnya telah menjadi, bagi Tyler, pemicu kepanikan. Di seberang kota, di apartemen kecil tempat dia pindah setelah kematian istrinya, Kapten Rivera duduk di meja dapurnya meninjau rekaman keamanan dari pusat penahanan remaja. Di layar, Marcus Taylor yang berusia 14 tahun, anak laki-laki lain yang ditahan secara salah pada hari yang menentukan itu, duduk sendirian di ruang wawancara selama lebih dari 4 jam, tanpa orang tua atau pengacara hadir, meskipun ada permintaan berulang. Stempel waktu menunjukkan dia ditahan di sana, lama setelah kejadian Tyler, bahkan ketika rekaman toko serba ada yang membersihkannya telah ditemukan. Rivera menggosok pelipisnya, melawan kelelahan. Penyelidikan terhadap praktik departemen telah mengungkap pola yang membuat puluhan kasus muak di mana anak di bawah umur,
terutama kulit hitam dan Hispanik, telah ditahan tanpa protokol yang tepat, diinterogasi tanpa wali, ditekan untuk membuat pengakuan atas kejahatan yang tidak mereka lakukan. Wilson bukanlah anomali. Dia adalah gejala dari kegagalan sistemik yang telah diabaikan terlalu lama. Ponselnya berdering dengan pesan dari Robert. Tyler mengalami mimpi buruk lagi. Kita perlu bicara besok pagi. Dia membalas dengan pengakuan singkat, lalu kembali ke rekaman itu. Penyelidik Departemen Kehakiman akan menginginkan setiap bagian dari bukti didokumentasikan dengan benar. Dekret persetujuan yang membayangi cakrawala Riverdale akan membuat ulang departemen dari bawah ke atas. Operasi yang menyakitkan tetapi perlu untuk menghilangkan kanker korupsi dan bias. Pagi tidak membawa kelegaan dari beban malam sebelumnya. Robert bergerak melalui dapurnya secara mekanis menyiapkan sarapan. Baik dia maupun Tyler kemungkinan tidak akan makan. Max mengikutinya dari konter ke lemari es, peka terhadap beban di udara. Tyler, Robert memanggil dengan lembut di lorong, sarapan. Tidak ada jawaban. Sambil menghela nafas, Robert berjalan ke kamar tidur putranya, mendorong pintu terbuka untuk menemukan Tyler, sudah berpakaian tetapi duduk tanpa bergerak di tepi tempat tidurnya, menatap foto piknik keluarga Departemen Kepolisian di meja samping tempat tidurnya. Di foto itu, yang diambil hanya 6 bulan sebelumnya, Tyler duduk dengan bangga di pundak Robert, Maria berdiri di samping mereka, penyakitnya belum terlihat, senyumnya berseri-seri di bawah sinar matahari musim panas. Aku tidak ingin pergi ke sekolah, kata Tyler tanpa mendongak. Itu adalah pertempuran yang sedang berlangsung. Tyler telah kembali ke kelas minggu sebelumnya, tetapi setiap hari membawa tantangan baru. Teman sekelas mengajukan pertanyaan invasif. Guru memperlakukannya dengan kombinasi canggung antara kelembutan berlebihan dan jarak gugup. Yang terburuk adalah latihan kebakaran, ketika melihat seorang petugas pemadam kebakaran berseragam telah memicu serangan panik yang begitu parah sehingga Robert dipanggil untuk membawanya pulang. Nyonya Peterson berkata dia akan mengantarmu lagi jika kamu mau, Robert menawarkan. Tetangga lansia itu telah menjadi sumber stabilitas yang tak terduga. Kebaikannya yang apa adanya memberi Tyler penahan yang normal. Tyler menggelengkan kepalanya. Anak-anak lain mengatakan hal-hal tentangmu, ayah. Robert duduk di samping putranya, tempat tidur, berderit sedikit di bawah berat badannya. Hal-hal macam apa? Bahwa kamu akan dipecat, bahwa kamu salah tentang petugas Wilson. Suara Tyler kecil. Jimmy Miller berkata ayahnya mengatakan seluruh departemen akan jatuh karena kita. Ketidakadilan itu menghantam Robert seperti pukulan fisik. Putranya yang berusia 8 tahun menanggung beban konflik orang dewasa yang seharusnya tidak pernah dia tanggung. Di pusat kota, Mike Thompson memarkir sepeda motornya di luar pusat rehabilitasi, meringis karena rasa sakit menusuk tulang rusuknya. Para dokter telah meyakinkannya bahwa patah tulang akan sembuh, tetapi pada usia 53 tahun, tubuhnya tidak pulih seperti dulu. Cedera yang diderita ketika Lopez mendorongnya ke mobil patroli selama konfrontasi verbal yang memanas di luar gedung pengadilan adalah pengingat konstan tentang perpecahan yang masih meretakan Riverdale. Di dalam, resepsionis mengenalinya segera. Tuan Thompson, Dr. Patterson mengharapkan Anda. Sesi terapi fisik sangat melelahkan. Seperti biasa, Mike mendorong melalui latihan yang dirancang untuk memulihkan mobilitas ke tulang rusuknya yang rusak, keringat membasahi kausnya saat dia berjuang melawan keterbatasan cederanya. Kamu masih menyukai sisi kirimu, Dr. Patterson mengamati, menyesuaikan posisi Mike. Otot-otot melindungi area tersebut tetapi kita perlu bekerja melalui itu. Mike mendengus melalui pengulangan lain. Katakan itu pada tulang rusukku. Aku lebih khawatir tentang apa yang rasa sakit itu lakukan pada pola tidurmu, jawab dokter itu. Perawat menyebutkan kamu mengalami sakit kepala. Mike tidak menjawab secara langsung. Tidur telah menjadi sulit dipahami. Bukan hanya karena ketidaknyamanan fisik tetapi dari ingatan yang muncul di jam-jam sunyi. Wajah Robert Johnson ketika dia menyadari putranya dalam bahaya. Ekspresi ketakutan murni Tyler saat semprotan merica mengenainya. Sensasi yang akrab karena kembali bekerja setelah bertahun-tahun menjauh darinya. Anak itu masih mengalami mimpi buruk, tanya Mike alih-alih mengelak. Dr. Patterson mengizinkan perubahan topik. Kerahasiaan pasien, Mike. Tapi ya, PTSD pada anak-anak seringkali terwujud melalui gangguan tidur. Butuh waktu. Setelah sesi, Mike duduk di halaman pusat rehabilitasi sambil menggulir pesan di teleponnya. The Steel Angels telah menunda acara amal tahunan mereka karena menghormati apa yang telah terjadi, tetapi tagihan untuk rumah sakit anak masih perlu dibayar. Sebuah pemberitahuan muncul,
artikel lain tentang Departemen Kepolisian Riverdale. Judulnya membuatnya meringis, reformasi atau penghapusan, kepala yang terperangkap menghadapi Dewan Peninjau Sipil. Foto yang menyertainya menunjukkan Robert memasuki gedung kota, ekspresinya tabah, tetapi ketegangan terlihat di setiap garis wajahnya. Di seberang kota, di Riverdale Elementary, Tyler duduk sendirian saat makan siang. Isolasinya dipaksakan sendiri dan diberlakukan oleh penghalang tak terlihat yang sering diciptakan oleh tragedi. Teman-teman sekelasnya berbisik dan melirik ke arahnya, rasa ingin tahu kekanak-kanakan mereka bercampur dengan pendapat orang tua mereka yang dimuntahkan. Max, yang telah disetujui sebagai pendamping terapi untuk sekolah, berbaring di kaki Tyler, sebuah pulau berbulu keamanan di lautan ketidakpastian. Nona Abernathy, konselor sekolah, mengawasi dari seberang kafetaria, hatinya sakit untuk anak laki-laki yang dulunya termasuk yang paling populer dan ramah di kelasnya. Dia membuat catatan untuk menelepon kepala Johnson. Kemudian, penarikan diri Tyler semakin dalam, tidak membaik, meskipun upaya terbaik mereka. Di kantor polisi, suasananya beracun. Petugas yang telah mendukung Robert mendapati diri mereka dikucilkan oleh mereka yang percaya Wilson telah dianiaya. Prosedur sederhana menjadi kontroversial, penugasan shift berubah menjadi pernyataan politik. Perasaan komunitas yang telah Robert kerjakan begitu keras untuk dibangun runtuh di bawah beban kesetiaan yang terpecah. Sarah Collins berdiri di lapangan pelatihan K9 di belakang stasiun, menyaksikan para pawang lain bekerja dengan anjing mereka. Ketidakhadiran Max sangat mencolok. Petugas K9 terbaru departemen tetap bersama Tyler penuh waktu, pelatihannya ditunda tanpa batas waktu. Program komunitas inovatif Kepala Johnson, yang dirancang untuk membangun jembatan antara polisi dan warga, malah menjadi simbol dari segala sesuatu yang salah. Mereka mengatakan DOJ akan menunjuk administrator luar, komentar petugas Rodriguez, bergabung dengan Sarah di dekat pagar, pengambil alihan lengkap. Sarah mengangguk muram. Dekret persetujuan hanyalah permulaan. 20 tahun praktik yang meragukan tidak diperbaiki dengan plester. Dan kepala, Sarah tidak bisa menjawab. Posisi Robert semakin genting dari hari ke hari. Wali kota, yang selalu peka terhadap angin politik, telah mulai menjauhkan diri dari insiden yang tidak menguntungkan, seperti yang sekarang dia sebut sebagai penyerangan terhadap Tyler. Bahkan anggota masyarakat yang mendukung mempertanyakan apakah Robert dapat secara efektif memimpin departemen yang sangat terpecah belah. Tragedi itu bukan hanya apa yang terjadi pada Tyler, Sarah merenung. Itu adalah efek riaknya. Seorang anak yang takut pada seragam, sebuah departemen yang terkoyak, kepercayaan komunitas hancur, dan orang baik terjebak dalam posisi yang mustahil antara keadilan untuk putranya dan kewajiban pada sumpahnya. Malam itu, saat senja menyelimuti Riverdale, Dorothy Taylor duduk bersama putranya, Marcus, di beranda depan mereka. Anak laki-laki berusia 14 tahun itu menjadi lebih pendiam sejak penahanannya yang salah. Senyumnya yang mudah digantikan oleh kewaspadaan yang mematahkan hati ibunya. Pengacara menelepon hari ini, dia memberitahunya, gugatan perdata sedang berlangsung. Marcus mengangguk tanpa antusiasme. Uang tidak akan menghapus jam-jam yang dia habiskan di ruangan itu dengan percaya bahwa tidak ada yang akan datang untuknya, bahwa masa depannya dapat menghilang dalam sekejap berdasarkan tidak lebih dari warna kulitnya. Kepala Johnson ingin bertemu dengan kita, tambah Dorothy, bukan tentang gugatan, katanya. Ini tentang memperbaiki keadaan untukmu. Tidak ada lagi polisi, kata Marcus tegas, bangkit dari kursinya. Aku tidak peduli siapa mereka. Saat dia masuk, Dorothy tetap di beranda menyaksikan kunang-kunang mulai menari malam di halaman. Tragedi Riverdale tidak diukur hanya dalam konfrontasi dramatis atau kegagalan kebijakan, tetapi dalam momen-momen tenang ini. Seorang remaja yang tidak lagi mempercayai otoritas, seorang ibu yang tidak dapat menjanjikan putranya bahwa keadilan akan melindunginya, sebuah komunitas di mana gagasan keselamatan telah menjadi bersyarat pada faktor-faktor di luar kendali seseorang. Dewan Peninjau Sipil bersidang pada Selasa pagi di gedung kota Riverdale, sebuah bangunan bata padat yang telah menyaksikan generasi keberhasilan dan kegagalan kota itu. Ruang pertemuan penuh sesak, memaksa banyak orang berdiri di sepanjang dinding. AC berjuang melawan panasnya terlalu banyak tubuh di ruang yang terlalu kecil, menciptakan ketidaknyamanan fisik yang sesuai dengan ketegangan emosional. Kepala Robert Johnson duduk di meja responden, seragamnya disetrika dengan sempurna, posturnya, lurus seperti militer, terlepas dari kelelahan yang terlihat terukir di wajahnya. Kapten Rivera duduk di sampingnya, folder dokumen tertata rapi di depannya. Di seberang lorong, James Wilson menempati posisi penggugat bersama pengacaranya. Ekspresinya, topeng yang dibangun dengan hati-hati dari kepedulian profesional.
Wali kota Franklin membuka persidangan dengan kesungguhan yang dipraktikkan, naluri politiknya terbukti dalam netralitas yang cermat dari kata-katanya. Kita di sini hari ini untuk meninjau peristiwa tanggal 12 Mei dan tindakan departemen berikutnya. Dewan ini akan menentukan apakah prosedur yang tepat diikuti dan membuat rekomendasi yang sesuai. Di baris ketiga, Mike Thompson duduk dengan beberapa anggota Steel Angels, rompi kulit mereka terlihat jelas di antara pakaian bisnis sebagian besar peserta. Di belakang mereka, Diane Miller dan kru beritanya mendokumentasikan segalanya. Lampu merah kamera, pengingat konstan bahwa konflik internal Riverdale sekarang diputar di panggung yang jauh lebih besar. Tyler tidak hadir. Robert bersikeras agar putranya tidak tunduk pada pengawasan publik lebih lanjut. Max, bagaimanapun, berbaring di kaki Robert, kehadiran gembala Jerman itu, baik kenyamanan maupun pernyataan. Pengacara Wilson berbicara terlebih dahulu, meletakkan narasi kesalahpahaman dan reaksi berlebihan. Petugas Wilson menanggapi laporan pencurian berdasarkan deskripsi yang diberikan. Ketika dihadapkan dengan apa yang tampaknya merupakan anjing agresif, dia menggunakan kekuatan non-mematikan untuk melindungi dirinya dan publik. Penyelidikan selanjutnya telah dinodai oleh keterlibatan pribadi Kepala Johnson dan konflik kepentingan yang jelas. Saat pengacara melanjutkan, Robert memperhatikan Sarah Collins menyelinap ke ruangan melalui pintu samping, ekspresinya mendesak. Dia menghampiri Kapten Rivera, membisikkan sesuatu yang menyebabkan alis kapten itu terangkat. Rivera menulis catatan dan memberikannya kepada Robert. Sarah menemukan sesuatu. Ulur waktu, jika kamu bisa. Robert memberikan anggukan yang tidak terlihat, saat pengacara Wilson menyimpulkan. Oleh karena itu, kami meminta pemulihan segera petugas Wilson dan teguran formal terhadap Kepala Johnson karena penyalahgunaan wewenang. Ketika giliran Robert untuk menanggapi, dia bangkit perlahan, menyesuaikan jaket seragamnya karena kebiasaan. Sebelum saya membahas spesifik klaim petugas Wilson, saya ingin memberikan konteks kepada dewan ini yang sengaja dihilangkan. Dia merinci sejarah departemen di bawah mantan kepala Edward Wilson, ayah James dan penyelidikan korupsi yang telah menyebabkan pengunduran diri Wilson yang lebih tua. Robert berbicara tanpa emosi, menyajikan fakta seperti pameran di loker bukti, suap dari bisnis lokal, penegakan hukum selektif, dan akhirnya pemalsuan bukti yang telah mengirim 3 orang tidak bersalah ke penjara. Saya adalah petugas yang menemukan dan melaporkan pelanggaran ini, Robert melanjutkan, bukan karena permusuhan pribadi, tetapi karena sumpah yang kami ambil tidak menuntut apapun yang kurang dari itu. Keputusan itu merugikan saya secara profesional dan pribadi. Saya dilewati untuk promosi 2 kali sebelum tekanan eksternal akhirnya memaksa departemen untuk mengatasi masalah kepemimpinannya. Wilson bergerak dengan tidak nyaman di kursinya, celah pertama di fasadnya yang tenang. Tetapi apa yang petugas Wilson gambarkan sebagai kesalahpahaman pada tanggal 12 Mei sebenarnya adalah puncak dari dendam yang telah lama ada, tegas Robert, tidak hanya terhadap saya tetapi terhadap reformasi yang telah saya terapkan untuk mencegah jenis penyalahgunaan yang dinormalisasi ayahnya. Pintu terbuka lagi dan Sarah Collins masuk kembali. Kali ini disertai oleh seorang pria tua yang posturnya yang membungkuk dan tabung oksigen menunjukkan tantangan kesehatan yang signifikan. Sebuah gumaman mengalir melalui ruangan saat beberapa petugas veteran mengenali mantan detektif Harold Brennan, yang telah pensiun 1 dekade sebelumnya setelah 40 tahun bertugas. Saya ingin memanggil detektif Brennan untuk memberikan kesaksian, Kapten Rivera mengumumkan sambil berdiri. Pengacara Wilson keberatan segera. Ini tidak teratur. Kami tidak memiliki pemberitahuan tentang saksi tambahan. Wali kota Franklin melirik anggota dewan membaca minat ruangan. Saya pikir kita dapat memberikan beberapa fleksibilitas untuk kepentingan mendapatkan kebenaran. Detektif Brennan, silakan maju. Dengan bantuan Sarah, detektif tua itu berjalan ke kursi saksi. Setelah disumpah, dia menyesuaikan tabung oksigennya dan mengamati ruangan, mata ruminya menemukan Wilson. Saya bertugas dengan Edward Wilson selama 20 tahun, Brennan memulai suaranya, tipis tetapi mantap, menyaksikannya naik menjadi kepala, menyaksikannya merusak semua yang dia sentuh. Dia batuk suara gemerincing basah, tapi aku tutup mulut. Kita semua melakukannya, persaudaraan departemen dan semua omong kosong itu. Dia berhenti mengambil napas berat dari tangki oksigennya. 2 hari yang lalu, petugas Collins datang ke rumah saya bertanya kepada saya tentang kasus dingin dari tahun 2005, kebakaran di kediaman Charter di Elm Street. Sarah melangkah maju menempatkan folder file di atas meja. Kebakaran rumah menewaskan Linda Charter dan melukai putranya yang berusia 6 tahun, yang diselamatkan oleh responden pertama. Anak laki-laki itu adalah Tyler Johnson. Keheningan yang mengejutkan menyelimuti ruangan saat implikasinya diselesaikan.
Robert merasa seolah-olah lantai telah jatuh di bawahnya. Maria tidak pernah memberitahunya bahwa Tyler pernah mengalami kebakaran sebelum mereka bertemu. Dia mengadopsi Tyler ketika anak itu berusia 4 tahun, setelah menikahi Maria. Satu-satunya sejarah yang dia tahu adalah bahwa ayah kandung Tyler telah meninggalkannya. Apa hubungannya ini dengan proses saat ini? Tuntut pengacara Wilson, meskipun kliennya menjadi pucat pasi. Brennan menatap Wilson dengan tatapan mantap. James di sini tahu, bukan? Katakan padanya siapa yang menyulut api itu. Wilson berdiri tiba-tiba. Ini tidak masuk akal. Aku baru remaja ketika itu terjadi. Ayahmu sedang menyelidiki Maria Charter karena mengungkap fakta, lanjut Brennan tanpa gentar. Dia bekerja di Riverdale Savings and Loan. Menemukan manajer itu mencuci uang yang masuk ke saku ayahmu. Kapten Rivera membagikan dokumen kepada anggota dewan. Ini adalah catatan ban yang menunjukkan pembayaran kepada Edward Wilson dari rekening yang kemudian diidentifikasi dalam penyelidikan Federal Riverdale Savings and Loan. Kasus ini dianggap tidak terkait dengan kebakaran di rumah Maria Charter, tetapi pernyataan detektif Brennan menunjukkan sebaliknya. Anda tidak dapat membuktikan adanya koneksi, sela pengacara Wilson. Tangan Brennan yang layu terangkat gemetar sedikit. Disitulah Anda salah. Edward Wilson datang kepada saya malam sebelum kebakaran, mengatakan dia membutuhkan bukti untuk menghilang, bukti yang menghubungkannya dengan ban. Saya membantunya menguburnya. Suaranya pecah. Keesokan harinya rumah Maria Charter terbakar, waktu yang tepat untuk seorang wanita yang akan bersaksi kepada para pejabat federal. Pikiran Robert berputar-putar, potongan-potongan jatuh ke tempatnya, ketakutan Maria yang tidak dapat dijelaskan terhadap polisi, ketika mereka pertama kali bertemu mimpi buruk Tyler yang mendahului insiden semprotan merica. Dan Sarah? Koneksi tiba-tiba diklik. Anda adalah responden pertama, kata Robert, beralih ke Sarah Collins. Kamu menarik Tyler dari api. Sarah mengangguk, air mata berlinang, saya seorang pemula. Panggilan serius pertama, saya menemukannya bersembunyi di lemari, ketakutan. Saya tidak pernah membuat koneksi sampai saya melihat reaksinya terhadap semprotan merica. Hiperventilasi yang sama, kepanikan yang sama di matanya. Wahyu itu beriak melalui ruangan. Juru kamera Diane Miller memperbesar Wilson, yang ketenangannya telah runtuh sepenuhnya. Itu tidak pernah tentang panggilan perampokan, bukan, Wilson? Tanya Robert pelan. Anda mengenali Tyler hari itu di jalan. Anda tahu persis siapa dia. Aku tidak pernah, gagap Wilson. Anda dan ayahmu telah memantau Tyler selama bertahun-tahun, tambah Kapten Rivera, mengungkapkan dokumen lain. Ini adalah catatan pencarian database yang dilakukan menggunakan kredensial petugas Wilson. Pertanyaan berulang tentang Tyler dan Maria Johnson, sejak kepala pertama kali mulai berkencan dengan Maria. Wali kota Franklin, yang tampak semakin terganggu, mencondongkan tubuh ke depan. Apakah Anda menyarankan petugas Wilson sengaja menargetkan anak laki-laki itu sebagai bagian dari dendam puluhan tahun? Bukan hanya dendam, suara dalam Mike Thompson terdengar dari kursinya, penutup-nutupan. Jika Maria Charter bersaksi, Edward Wilson akan masuk penjara, bukan hanya kehilangan pekerjaannya. Putra itu menyelesaikan apa yang dimulai ayah, membungkam saksi. Pengacara Wilson berusaha untuk mendapatkan kembali kendali. Ini murni spekulasi, menghubungkan peristiwa yang tidak terkait untuk menciptakan narasi palsu. Lalu jelaskan ini, kata Sarah Collins, menghasilkan tas bukti yang berisi telepon seluler yang ditemukan di loker petugas Wilson selama penyelidikan kami. Telepon pribadi kedua yang tidak terdaftar di departemen. Riwayat teks mencakup pesan ke kontak yang terdaftar hanya sebagai ayah. Rivera membacakan satu dengan keras, anak Charter kembali dalam pandanganku. Dia tidak mengingatku. Kesempatan sempurna untuk menyelesaikan ini dan memulihkan nama kita. Dia mendongak, dikirim pagi hari tanggal 12 Mei, beberapa jam sebelum kejadian. Sebuah desahan terdengar di seluruh ruangan. Wilson menerjang tas bukti tetapi segera ditahan oleh dua petugas yang telah bergerak ke posisi di belakangnya. Edward Wilson sudah mati, protes pengacaranya. Dia tidak dapat membela diri terhadap tuduhan ini. Sebenarnya, kata Brennan suaranya semakin lemah dengan upaya. Edward Wilson tidak mati. Dia berada di Florida hidup dengan nama Edward Matthews. Saya telah mengiriminya uang selama bertahun-tahun, penebusan dosa saya karena diam. Sarah menunjukkan kepada saya teks-teks itu. Saya mengenali gayanya segera. Wahyu itu mendarat seperti sambaran petir.
Petugas yang telah berpihak pada Wilson tampak terpana, kepastian mereka runtuh. Wali kota Franklin tampak sakit secara fisik, kemungkinan menghitung dampak politik. Robert berjuang untuk memproses implikasinya. Maria tidak pernah memberitahunya kebenaran penuh tentang masa lalunya, tentang bahaya yang masih mengintai. Apakah dia tahu Edward Wilson masih hidup? Apakah dia mengenali James ketika dia bergabung dengan pasukan? Pertanyaan-pertanyaan itu semakin banyak, masing-masing lebih menyakitkan dari yang sebelumnya. Di seberang ruangan, Dorothy Taylor berdiri bersama putranya, Marcus. Kehadiran mereka menjadi pengingat bahwa tindakan Wilson telah melukai lebih dari sekadar Tyler. Dorothy menangkap pandangan Robert dan mengangguk kecil, sebagai pengakuan bahwa kebenaran akhirnya terungkap, berapapun harganya. Menanggapi bukti baru ini, Wali Kota Franklin berkata, berusaha menenangkan diri, saya percaya sidang ini harus ditunda sementara kami berkonsultasi dengan kantor kejaksaan distrik. Petugas Wilson, Anda harus menyerahkan lencana dan senjata Anda sekarang juga. Saat ruangan itu dipenuhi diskusi kacau, Robert tetap duduk, tiba-tiba merasa sangat lelah. Kebenaran telah terungkap, tetapi itu tidak menawarkan kenyamanan. Hanya konfirmasi bahwa luka yang menganga di Riverdale lebih dalam dari yang pernah dibayangkan siapapun dan telah bernanah jauh lebih lama dari yang dia tahu. Beberapa bulan setelah kebenaran meledak seperti pecahan peluru di jantung sipil Riverdale, musim gugur mewarnai kota dengan nuansa kuning dan karat. Taman kota tempat Tyler pernah disertifikasi bersama Max kini menjadi tempat berkumpul yang berbeda. Meja piknik menghiasi hamparan rumput yang dihiasi dengan balon biru dan putih yang menari-nari di angin Oktober. Sebuah spanduk membentang di antara dua pohon ek bertuliskan, Hari Penyembuhan Komunitas Riverdale, semua selamat datang. Kepala Robert Johnson bergerak di antara kerumunan yang semakin banyak, tidak lagi berseragam tetapi mengenakan jeans dan kemeja flanel. Pilihan itu disengaja, hari ini dia ada di sini sebagai ayah Robert Tyler, bukan sebagai kepala polisi. Keputusannya untuk mengundurkan diri sementara selama penyelidikan telah mengejutkan banyak orang, tetapi, seperti yang dia jelaskan kepada Komite Pengawas Sipil, penyembuhan membutuhkan ruang. Departemen membutuhkan ruang untuk berubah, tanpa bayang-bayang peristiwa baru-baru ini yang menggantung di setiap keputusan. Kapten Rivera, sekarang penjabat kepala Rivera, telah mengambil alih kendali dengan kompetensi yang khas, menerapkan reformasi yang melampaui persyaratan Departemen Kehakiman. Hari ini dia mengawasi sekelompok petugas yang menjalankan serangkaian stand niat baik, kit pengambilan sidik jari untuk anak-anak, pemeriksaan keselamatan sepeda, dan area demonstrasi 9 yang menarik perhatian besar. Robert berhenti untuk memperhatikan Max, yang sekarang menjadi anjing polisi bersertifikat penuh, menunjukkan kemampuan pelacakan aroma dengan Sarah Collins. Tyler berdiri di dekatnya, sikapnya lebih santai dari yang dilihat Robert selama berbulan-bulan, tidak sepenuhnya sembuh. Dr. Lavine telah memperingatkan mereka bahwa resolusi trauma tidaklah linier tetapi lebih stabil, menemukan pijakannya di dunia yang telah miring di bawahnya. Cukup banyak yang datang, komentar Mike Thompson, muncul di sisi Robert. Rompi kulit biasa sang pengendara motor tidak ada, digantikan oleh jaket denim sederhana, meskipun lencana malaikat baja tetap terlihat pada tambalan di atas jantungnya. Setengah dari kota pasti ada di sini. Robert mengangguk, mengamati pertemuan yang beragam, pasangan lansia di bangku-bangku, keluarga muda membentangkan selimut di atas rumput, remaja membantu menyiapkan peralatan band untuk nanti, Riverdale bersatu, terlepas dari, atau mungkin karena pengungkapan yang menyakitkan yang telah memaksa mereka untuk menghadapi perpecahan yang telah lama terjadi. Dorothy Taylor dan Marcus datang. Robert mengamati mereka di dekat meja sumber daya komunitas. Aku tidak yakin mereka akan datang. Mike mengikuti pandangannya. Uang yayasan membantu, kurasa. Sulit untuk tetap marah ketika kuliah putramu dibayar. Yayasan Keadilan untuk Marcus telah menjadi tindakan pertama Robert setelah mengundurkan diri. Sebuah dana yang didirikan dengan uang pensiunnya dan ditambah dengan sumbangan masyarakat, yang didedikasikan untuk mendukung korban pelanggaran polisi dan menyediakan beasiswa untuk pemuda yang terkena dampak. Marcus Taylor adalah penerima pertama, meskipun Robert bersikeras bahwa hadiah itu datang tanpa ikatan apapun, tanpa harapan pengampunan. Ini tidak pernah tentang uang bagi mereka, kata Robert pelan. Ini tentang pengakuan, kebenaran. Kebenaran telah mengalir melalui Riverdale seperti banjir pembersihan. Setelah sidang, Edward Wilson ditemukan di Key West, hidup nyaman dengan identitas palsunya. Tuduhan federal terkait penipuan bank, penghalangan keadilan, dan konspirasi dalam pembakaran yang menewaskan Maria Charter akhirnya diajukan. James Wilson menghadapi tuduhan yang luas, termasuk percobaan pembunuhan dan konspirasi, persidangannya dijadwalkan pada musim semi. Pengungkapan itu telah memaksa perhitungan yang menyakitkan di dalam departemen.
Petugas yang telah mendukung Wilson karena kesetiaan yang salah menemukan diri mereka menghadapi keterlibatan mereka sendiri dalam budaya yang telah melindungi korupsi. Beberapa mengundurkan diri, yang lain berkomitmen kembali pada sumpah yang telah mereka ambil, bergabung dengan upaya reformasi Rivera dengan pengejaran dan dedikasi. Ayah! Tyler memanggil, berlari dengan Max berlari di sampingnya. Petugas Sarah mengatakan Max dan aku dapat menunjukkan demonstrasi pelacakan kepada semua orang. Robert tersenyum, memperhatikan bagaimana putranya masih ragu sedikit sebelum mengatakan, petugas, tetapi tidak lagi tersentak mendengar kata itu. Itu bagus, sobat. Kamu sudah berlatih keras. Tyler berseri-seri, wajahnya dipenuhi dengan antusiasme yang Robert khawatir mungkin tidak akan pernah kembali. Tuan Mike, apakah Anda akan menonton? Max dapat menemukan apa saja, bahkan ketika itu sangat tersembunyi. Tidak akan melewatkannya, nak, Mike meyakinkannya. Mitramu di sana adalah anjing terbaik di negara bagian ini. Saat Tyler bergegas kembali ke Sarah, Robert menoleh ke Mike. Dia memanggilmu Tuan Mike. Itu baru. Mike mengangkat bahu tetapi tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kesenangannya atas penerimaan anak itu. Anak-anak pulih lebih cepat daripada orang dewasa. Robert tidak begitu yakin. Ketahanan yang ditunjukkan Tyler di siang hari seringkali menyerah pada perjuangan yang lebih tenang di malam hari. Mimpi buruk telah berkurang tetapi tidak hilang. Dr. Lavine telah menjelaskan bahwa penyembuhan akan membutuhkan waktu. Bahwa trauma tertanam dalam pikiran dan tubuh. Tetapi melihat Tyler sekarang mengarahkan Max melalui jalur aroma latihan, Robert mengizinkan dirinya untuk berharap. Di seberang taman, Diane Miller bersiap untuk siaran langsung, krunya memposisikan peralatan di dekat pavilion pusat. Liputannya tentang krisis Riverdale telah membuatnya mendapatkan nominasi Emmy regional, tetapi yang lebih signifikan, telah memaksa kota untuk menghadapi kebenaran yang telah lama terkubur di bawah permukaannya yang tenang. Kepala Johnson, dia memanggil, melihat Robert, atau haruskah saya katakan Tuan Johnson sekarang? Bisakah saya mendapatkan pernyataan tentang acara hari ini? Robert mempertimbangkan untuk menolak. Dia telah memberikan cukup banyak wawancara dalam beberapa bulan terakhir, tetapi menyadari kesempatan untuk memperkuat tujuan hari itu. Ini bukan tentang saya, katanya kepadanya saat kamera merekam. Ini tentang Riverdale menemukan jalan maju bersama. Komunitas menyembuhkan diri dengan cara yang sama seperti orang-orang, dengan mengakui luka, berbicara kebenaran, dan berkomitmen untuk melakukan yang lebih baik. Putra Anda tampaknya baik-baik saja, Diane mengamati, menunjuk ke arah area 9 tempat Tyler sekarang membantu anak-anak yang lebih muda membelai Max di bawah pengawasan Sarah. Dia memiliki hari-hari baik dan hari-hari yang lebih sulit, jawab Robert jujur. Tapi ya, dia menemukan jalannya. Dan Departemen, Implementasi Dekret Persetujuan, menghadapi perlawanan dari beberapa pihak. Robert memilih kata-katanya dengan hati-hati. Perubahan tidak pernah mudah, terutama ketika itu mengharuskan mengakui kegagalan. Tetapi penjabat kepala Rivera memiliki kepercayaan penuh saya, dan, yang lebih penting, dia memiliki petugas yang berkomitmen untuk mendapatkan kembali kepercayaan masyarakat. Saat wawancara berakhir, Robert memperhatikan Nyonya Peterson berjalan perlahan ke arahnya, bersandar pada tongkatnya. Pada usia 87 tahun, dia tetap menjadi kekuatan alam di lingkungan itu. Kesaksiannya yang terus terang tentang perilaku Wilson terhadap Tyler membawa bobot khusus dengan Dewan Peninjau. Robert Johnson, dia memanggil dengan nada memerintah yang telah mengintimidasi generasi anak-anak lingkungan. Anda dibutuhkan di pavilion. Wali kota mencari Anda, dan pria itu tidak pernah bisa berbicara tanpa penonton. Robert terkekeh, menawarkan lengannya kepada wanita tua itu. Kalau begitu saya kira kita tidak boleh membuatnya menunggu. Saat mereka berjalan, Nyonya Peterson menepuk tangannya. Maria, Anda akan bangga hari ini, pada kedua prianya. Penyebutan Maria mengirim sengatan familiar melalui dada Robert. Wahyu bahwa kematiannya, yang diyakini sebagai kanker, mungkin telah dipercepat oleh stres dan ketakutan dari masa lalunya telah menambahkan dimensi baru pada kesedihannya. Penyelidikan telah menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Edward Wilson terus memantau Maria bahkan setelah dia mengubah namanya dan menikahi Robert. Kehadiran bayangan yang mungkin telah berkontribusi pada keengganannya untuk mencari perawatan medis sampai penyakitnya sudah lanjut. Saya berharap dia bisa melihat Tyler sekarang, kata Robert lembut. Betapa beraninya dia. Dia melihat, Nyonya Peterson meyakinkannya dengan kepastian seseorang yang telah hidup cukup lama untuk mengembangkan keyakinan yang tak tergoyahkan tentang misteri kehidupan. Dan, terlebih lagi, dia tahu kebenaran akhirnya terungkap, itu yang penting. Di pavilion, Wali Kota Franklin,
yang dipermalukan oleh upaya awalnya untuk meminimalkan skandal itu dan sekarang berjuang untuk kelangsungan hidup politik, berdiri dengan gugup menyesuaikan dasinya. Di sampingnya, Dorothy dan Marcus Taylor menunggu dengan martabat yang sungguh-sungguh. Ah, kepala, Tuan Johnson, wali kota mengoreksi dirinya sendiri. Kami siap untuk dedikasi resmi, jika Anda bergabung dengan kami. Kerumunan berkumpul di sekitar paviliun saat wali kota melangkah ke mikrofon. Hari ini kami mendedikasikan ruang komunitas ini sebagai simbol komitmen Riverdale terhadap kebenaran, keadilan, dan penyembuhan. Paviliun Margaret Simmons akan berfungsi sebagai pengingat permanen bahwa keheningan dalam menghadapi kesalahan melukai kita semua. Margaret Simmons, guru sekolah dasar yang pertama kali melaporkan kecurigaannya tentang kebakaran rumah charter, hanya untuk diabaikan. Catatan telitinya telah memberikan bukti penting dalam membangun kasus terhadap Edward Wilson. Meskipun dia telah meninggal 5 tahun sebelumnya, keberaniannya sekarang akan diperingati secara permanen. Dorothy Taylor maju berikutnya, suaranya jernih dan kuat. Sebagai wakil ketua komite pengawas sipil yang baru, saya berkomitmen untuk memastikan bahwa apa yang terjadi pada putra saya dan pada Tyler Johnson tidak akan terjadi pada anak-anak lain di Riverdale. Akuntabilitas bukanlah hukuman. Itu adalah perlindungan bagi semua orang, termasuk petugas yang baik yang pantas mendapatkan kepercayaan kita. Saat tepuk tangan naik dari kerumunan, Robert merasakan tangan kecil Tyler menyelip ke tangannya. Dia menunduk untuk menemukan putranya mengamati proses dengan mata serius. "Kamu baik-baik saja?" tanya Robert pelan. Tyler mempertimbangkan pertanyaan itu dengan kelugasan anak berusia 8 tahun. "Ibu pasti menyukai ini, kan? Orang-orang mengatakan kebenaran bahkan ketika itu sulit." "Ya," jawab Robert, tenggorokannya tercekat. "Itulah tepatnya siapa ibumu." Saat upacara formal berakhir, suasana menjadi lebih ringan. Band mulai bermain, makanan disajikan, dan perayaan komunitas mengambil suasana meriah seperti yang dimaksudkan. Max melakukan demonstrasinya dengan sempurna, dengan Tyler sebagai asistennya, mendapatkan sorakan dari anak-anak dan orang dewasa. Kemudian, saat senja mewarnai langit dengan warna biru yang semakin dalam, Robert duduk di bangku taman bersama Mike menyaksikan Tyler melemparkan bola untuk Max dalam cahaya terakhir. "Kau tahu," kata Mike, memecah kesunyian yang nyaman, "aku sudah berpikir untuk bergabung kembali dengan kepolisian." Robert menoleh kepadanya dengan heran. "Serius? Setelah semuanya?" Mike mengangkat bahu. "Karena semuanya. Rivera membuat perubahan nyata. Departemen membutuhkan orang-orang yang ingat mengapa rencana itu penting sejak awal." Dia melirik Robert. "Bagaimana denganmu? Mau kembali?" Robert memperhatikan putranya berlari melintasi rumput, tertawa saat Max melompat di sampingnya. Suara yang dia khawatirkan mungkin hilang selamanya setelah trauma. "Aku belum tahu, akunya. Saat ini, menjadi ayah Tyler adalah satu-satunya pekerjaan yang penting." Saat kegelapan menyelimuti Taman Riverdale, lentera dinyalakan di sepanjang jalan setapak, memancarkan genangan cahaya lembut di seluruh pertemuan. Tidak semua luka sembuh, tidak semua perpecahan dijembatani, tetapi malam ini, menyaksikan komunitasnya berkumpul di bawah bintang-bintang yang telah menyaksikan kegagalan dan ketahanannya, Robert Johnson mengizinkan dirinya untuk percaya pada kemungkinan lagi, dalam keadilan yang mungkin condong ke kebenaran, dalam penyembuhan yang dapat muncul dari kejujuran, dan dalam kekuatan seorang anak laki-laki berusia 8 tahun yang telah mengajarkan seluruh kota tentang keberanian. Di saat-saat tenang di antara detak jantung, kita mengenali kemanusiaan kita bersama. Kisah Riverdale tentang seorang anak laki-laki yang tidak bersalah, seekor anjing yang setia, dan sebuah komunitas yang dipaksa untuk menghadapi bayangan tergelapnya mengingatkan kita bahwa penyembuhan dimulai dengan kebenaran, betapapun menyakitkannya. Bagi kita yang telah hidup cukup lama untuk melihat siklus keadilan membengkok dan rusak, ini sangat bergema. Kita telah menyaksikan institusi gagal dan para pemimpin goyah, namun kita juga telah melihat orang-orang biasa bangkit dengan keberanian yang luar biasa, seperti Nyonya Peterson, yang kompas moralnya yang tak tergoyahkan membimbingnya melalui dekade perubahan. Kita memahami bahwa warisan terbesar kita bukanlah dalam kebijakan atau posisi, tetapi dalam berdiri teguh ketika itu paling penting. Keberanian untuk melindungi anak-anak kita, untuk mengakui kesalahan, untuk membangun kembali sistem yang rusak. Ini adalah ukuran karakter kita yang sebenarnya. Saat kita menghadapi tahun-tahun senja perjalanan kita, marilah kita ingat bahwa tidak pernah ada kata terlambat untuk berbicara kebenaran, untuk menyembuhkan luka, atau untuk menciptakan komunitas yang selalu kita yakini mungkin. Kebijaksanaan kita, yang diperoleh melalui tahun-tahun kehidupan, menjadikan kita bukan hanya saksi sejarah,
tetapi penjaga yang paling penting. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan ke saluran agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.